Setelah cuti lebaran, tiba-tiba pembantuku berkata, "Kemarin saya lihat Bapak di sekitar kampung saya, Bu." Dan kuselidiki ternyata suamiku diam-diam nikah siri dengan Elsie kampung. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari pertama kembali ke rutinitas setelah sepekan larut dalam kemeriahan lebaran terasa bagai menyelam dari air hangat ke dalam kolam yang dingin. Suasana rumah yang biasanya riuh oleh canda tawa keluarga dan sanak saudara kini kembali pada kesunyiannya. Hanya diselingi oleh deru mesin AC dan denting peralatan dapur yang dibersihkan oleh Bibi Yanti. Aku, Reni, duduk termangu di meja makan, kedua tangan membungkus erat cangkir kopi latte hangat yang menjadi penopang di pagi yang lesu ini. Pikiran masih melayang kepada kenangan indah di kampung halaman. Aroma rendang dan opor ayam yang semerbak, gemericik tawa keponakan-keponakan kecil yang berlarian, serta kehangatan pelukan orang tua yang selalu terasa terlalu singkat. Mas Ali, suamiku, sudah berangkat lebih awal, meninggalkan jejak wangi aftershave mahalnya yang masih sedikit tersisa di udara. Sebuah aroma yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun pagi ini terasa seperti sebuah topeng dari sesuatu yang tak kupahami. "Bu Reni, mau tambah kopi?" Suara Bibi Yanti menyadarkanku dari lamunan. Perempuan parubaya yang setia itu sudah 5 tahun seperti keluarga sendiri bagiku. Matanya yang sipit selalu berbinar dengan kejujuran, dan tangannya tak pernah berhenti bekerja. "Terima kasih, Bibi. Ini masih ada," jawabku sambil menyeruput kembali kopiku yang mulai menghangat. "Lebaran di sini sepi ya, Bibi? Berbeda dengan kemarin di kampung halamanku." Bibi Yanti menghela napas kecil sambil mengelap meja di depanku. "Iya, Bu. Tapi justru kemarin di kampung saya sangat ramai. Semua keluarga pulang, bahkan yang jarang kelihatan sekalipun." Ada jeda dalam ucapannya, seolah ia memilih kata-kata dengan hati-hati. Suasana seperti itu membuat saya melihat banyak hal, Bu. "Hal-hal baik, semoga?" tanyaku, masih setengah tenggelam dalam kenanganku sendiri. "Sebagian besar, Bu. Tapi..." Ia berhenti mengelap, tangannya terangkat. Matanya kini menatap lantai, segan untuk bertemu dengan pandanganku. "Ada satu hal yang membuat saya tidak tenang sejak kemarin, Bu. Sebenarnya saya ragu untuk menceritakannya." Dudukku sedikit tegak. Nada bicaranya membuatku waspada. "Katakan saja, Bibi. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan keluargamu di kampung?" "Bukan, Bu. Bukan keluarga saya." Ia menarik napas dalam-dalam, seolah memberanikan diri. "Ini tentang Bapak, tentang Mas Ali." Cangkir di tanganku terasa lebih berat. "Mas Ali? Kenapa dengan Mas Ali?" "Bu, saya lihat Bapak di kampung saya, pas pada hari kedua lebaran." Katanya cepat, seperti ingin segera melontarkan beban dari pundaknya. Udara di sekitarku seakan membeku. Kupastikan telingaku tidak salah dengar. "Mas Ali? Di kampung Yanti? Itu tidak mungkin." Selama cuti lebaran, Mas Ali dengan sangat menyesal mengatakan bahwa ada proyek deadline yang sangat mendesak dan darurat dari kantor. Sebuah proyek yang mengharuskannya offline total, bahkan dari keluarganya sendiri. Dia bahkan jarang membalas pesan singkatku, dan ketika menelepon, suaranya terdengar lelah dan terburu-buru. "Bibi, pasti kamu keliru," kataku, mencoba menertawakan hal yang tiba-tiba terasa tidak lucu sama sekali. "Mas Ali kan tidak kemana-mana selama lebaran. Dia sibuk sekali dengan proyek daruratnya di kota ini. Mungkin itu orang lain yang mirip. Bapak-bapak berkemeja dan berkumiskan banyak, Bibi." Bibi Yanti akhirnya menatapku langsung. Di matanya ada campuran rasa khawatir, bersalah, dan keyakinan yang membuat jantungku berdetak tidak beraturan. "Bu, saya sudah bekerja di sini 5 tahun. Setiap hari saya melihat Bapak berangkat dan pulang. Saya yakin sekali itu bukan salah lihat. Wajahnya, caranya berjalan, kumisnya,
Bahkan kacamata hitam yang dia pakai, itu pasti Mas Ali. Tapi, apa yang dia lakukan di sana? Desaku, suaraku mulai bergetar. Dia sedang keluar dari sebuah rumah. Bu, bukan rumah saudara saya. Sebuah rumah beberapa pintu dari rumah saya. Dia terlihat buru-buru. Saya sempat ingin menyapa dan bertanya apa yang Bapak lakukan di kampung saya. Tapi sebelum saya sempat, dia sudah masuk ke mobilnya yang diparkir agak jauh dan pergi dengan cepat. Ia menggeleng-geleng kepalanya. Saya tidak tahu harus berpikir apa, Bu. Tapi sejak itu, tidur saya tidak nyenyak. Saya merasa harus memberitahu Ibu. Aku terduduk lumpuh. Cangkir kopi di tanganku kini terasa dingin. Pikiran-pikiran liar mulai bermunculan, masing-masing lebih buruk dari yang sebelumnya. Proyek darurat? Atau dusta darurat? Ruang makan yang luas dan mewah ini tiba-tiba terasa sempit, mengurungku dalam sebuah ketidakpastian yang menyiksa. Senyum hangat Mas Ali saat berpamitan tadi pagi tiba-tiba terasa seperti pertunjukan yang sangat menyedihkan. Terima kasih sudah jujur padaku, Bibi. Akhirnya bisikku, suaraku serak. Tolong, jangan bicara tentang ini pada siapapun dulu. Tentu tidak, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu. Bibi Yanti mengangguk dengan wajah muram sebelum kembali ke dapur, meninggalkanku sendiri dengan segudang pertanyaan dan rasa takut yang mulai menyelinap masuk, mengikis sisa-sisa kehangatan lebaran yang masih terbawa dalam diriku. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku bagai kapal yang terombang-ambing di tengah lautan badai. Setiap suara telepon, setiap notifikasi dari ponsel, membuat jantungku berdebar kencang, berharap sekaligus takut bahwa itu adalah Mas Ali. Aku mencoba menyibukkan diri dengan mengecek laporan keuangan rumah tangga bulanan, tetapi angka-angka di layar komputer hanya berputar-putar tak bermakna, berbaur dengan bayang-bayang wajah Mas Ali dan pengakuan Bibi Yanti. Pikiran itu terus menggerogoti. Apa yang dilakukan Mas Ali di kampung yang bahkan tidak ada hubungannya dengan proyek kantornya? Siapa yang dia kunjungi? Dan mengapa harus begitu sembunyi-sembunyi? Aku bahkan tidak menyadari bahwa matahari sudah bergeser tinggi, menandakan waktu makan siang telah tiba, ketika Bibi Yanti menginterupsi lamunanku dengan suara lembut. Bu Reni, makan siang sudah siap. Ibu hampir tidak bergerak dari kursi sejak tadi pagi. Ada yang bisa saya bantu? Aku mengangkat kepalaku, merasa lelah yang bukan hanya fisik. Tidak, terima kasih, Bibi. Aku hanya sedang memikirkan banyak hal. Aku berusaha tersenyum, tetapi rasanya kaku dan dipaksakan. Bibi Yanti mengamati wajahku dengan tatapan penuh simpati. Ibu belum menghubungi Bapak, tanyanya hati-hati. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku mengakui, sesuatu yang jarang kulakukan padanya. Biasanya, aku adalah orang yang percaya diri, yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Sekarang, aku merasa seperti tersesat. Aku takut pertanyaanku akan terdengar seperti tuduhan. Atau lebih buruk, jika dia membenarkan kecurigaanku. Tapi ibu tidak akan tenang sebelum tahu kebenarannya, bukan? Bijaknya. Mungkin ibu bisa menanyainya dengan halus. Tanyakan tentang proyeknya. Lihat bagaimana reaksinya. Dia benar. Ketidakpastian ini lebih menyiksa daripada kebenaran pahit sekalipun. Dengan tangan sedikit gemetar, kuambil ponselku dan memencet nomor Mas Ali. Teleponnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Ya, Ren? Suaranya terdengar datar, sibuk, dan ada suara berisik latar belakang seperti mesin fotokopi atau printer. Ada apa? Aku sedang di tengah-tengah meeting persiapan presentasi. Ah, maaf mengganggu, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar normal. Ringan. Aku hanya ingin menanyakan, kamu sudah makan siang? Jangan sampai karena sibuk proyek daruratnya, kamu lupa makan lagi. Proyek darurat. Aku sengaja menyelipkan kata itu, menguji air. Dia terdiam sebentar, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Oh, iya, nanti. Masih ada yang harus diselesaikan. Presentasi besok pagi sangat penting. Suaranya terdengar terburu-buru, ingin cepat mengakhiri pembicaraan. Tidak ada kehangatan,
Tidak ada tanya balik tentang hariku. Meetingnya seharian penuh kemarin. Ya? Pasti sangat melelahkan. Desaku lagi, masih dengan nada peduli, tetapi jarinya sendiri mencengkeram ponsel dengan kencang. Ya, iya, sangat. Aku hampir tidak keluar kantor. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Dan disitulah rasanya seperti pisau tajam menyayat jantungku. Dia berbohong. Bibi Yanti melihatnya keluar dari sebuah rumah di kampungnya. Dia tidak seharian di kantor. Oh, baiklah. Kalau begitu jangan terlalu dipaksakan. Ya, nanti kita makan malam bersama. Pintaku, masih berharap ada sedikit celah untuk keintiman, untuk penjelasan. Ah, lihat saja nanti, Ren. Masih banyak yang harus dikerjakan. Aku telepon lagi nanti, ya? Sudah dulu. Dan sebelum sempat kuucapkan kata lain, telepon sudah ditutup. Tut-tut-tut. Bunyi itulah yang akhirnya memenuhi ruang kosong di sekitarku, mengkonfirmasi ketakutan terburukku. Aku menatap kosong ke piring makan siang yang penuh dengan makanan lezat buatan Bibi Yanti. Selera makanku hilang sama sekali, digantikan oleh mual yang menggelora. Rasanya seperti seluruh fondasi pernikahanku. Kehidupan yang telah kubangun dengan susah payah selama ini, tiba-tiba bergetar hebat dan retak-retak. Bibi Yanti, yang berdiri di ambang pintu dapur, melihat wajahku yang pasti pucat dan hampa. Ibu? Dia berbohong, Bibi, bisikku, hampir tidak bersuara. Air mata akhirnya menitik pelan, membasahi pipiku. Dia bilang dia tidak keluar kantor kemarin. Bibi Yanti hanya menghela napas panjang. Wajahnya berlinang air mata simpati. Maafkan saya, Bu Reni. Maafkan saya sudah membawa kabar buruk ini. Bukan bibimu yang harus kumaafkan, pikirku dalam hati. Tapi pria yang baru saja mengkhianati kepercayaanku dengan begitu mudahnya. Dan saat itu, di meja makan yang sunyi, bayang-bayang keraguan itu berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan suamiku. Dan aku harus mencari tahu apa itu, betapapun pahitnya kebenaran yang akan kutemukan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di samping Mas Ali, yang terlelap dengan napasnya yang berat, seolah beban yang dipikulnya hanya bisa dilupakan dalam mimpi. Setiap tarikan napasnya, setiap gerakan kecilnya, terasa seperti pengingat akan betapa mudahnya dia membohongiku. Aku menatap langit-langit kamar, diterangi cahaya bulan pucat yang menyelinap melalui celah tirai, dan hatiku berdebar kencang, dipenuhi oleh sebuah tekad yang tumbuh dari rasa sakit yang mendalam. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu kebenarannya. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Wajahku pucat di cermin, mata berkantung, tetapi ada api tekad di baliknya. Aku menyiapkan sarapan untuk Mas Ali seperti biasa. Tangan yang sedikit gemetar menyajikan kopi dan telur mata sapi yang menjadi favoritnya. Kamu terlihat lelah, Ren, ujarnya saat menyantap makanannya, hampir tanpa menatapku. Tidurmu tidak nyenyak. Ironi dalam pertanyaannya membuatku ingin berteriak. Ada banyak hal yang dipikirkan, jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Tentang keluarga, tentang banyak hal. Aku sengaja membuatnya samar. Dia hanya mengangguk, tenggelam dalam pikirannya sendiri, atau mungkin dalam rasa bersalahnya. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti sakit kepala lagi. Nasihatnya yang biasanya terasa manis, kini terasa hampa dan klise. Setelah dia pergi, meninggalkan aroma aftershave-nya yang kini terasa menusuk, aku segera mengambil tindakan. Kuambil ponselku dan menghubungi sopir pribadi kami, Pak Joko. Pak Joko, saya butuh Anda untuk mengantar saya keluar kota hari ini. Urusan keluarga yang mendesak, kataku, berusaha menyembunyikan gejolak di dalam suaraku. Tentu, Bu Reni. Saya siap dalam 30 menit. Jawabnya, patuh seperti selalu. Kemudian, aku menuju dapur menemui Bibi Yanti, yang sedang memotong sayuran dengan wajah muram. Bibi, aku akan pergi ke kampungmu hari ini. Aku perlu melihat sendiri. Bibi Yanti berhenti memotong,
Pisau terangkat di tangannya. Matanya membelalak, campuran antara kaget dan takut. Ibu, yakin? Itu perjalanan jauh. Dan jika Bapak tahu? Bapak tidak akan tahu, potongku dengan tegas. Ini antara aku dan kamu. Aku perlu tahu kebenarannya. Bibi, aku tidak bisa terus begini. Suaraku pecah di akhir kalimat, mengungkapkan kerapuhan yang kusembunyikan. Bibi Yanti mengamati wajahku, melihat tekad dan keputusasaan di mataku. Perlahan, dia mengangguk. Baik, Bu. Saya akan ikut. Saya tahu jalannya. Tapi, Ibu harus siap dengan apapun yang Ibu lihat di sana. Aku lebih siap untuk kebenaran yang pahit daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Bibi, jawabku, meyakinkan diri sendiri lebih dari meyakinkannya. Perjalanan menuju kampung Bibi Yanti terasa seperti perjalanan paling panjang dan sunyi yang pernah kulakukan. Pemandangan kota yang hiruk-pikuk perlahan berganti dengan hamparan sawah hijau dan jalanan yang semakin sempit. Biasanya, pemandangan seperti ini akan menenangkanku. Hari ini, setiap kilometer yang ditempuh hanya menambah beban di dadaku. Di dalam mobil, Bibi Yanti duduk di sampingku. Tangannya terkepal erat di atas pangkuannya. Rumah itu, rumah Mbak Sari. Bu, katanya tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaranya rendah, hampir berbisik, seolah takut sopir mendengar. Dia perempuan yang terkenal di kampung kami. Dulu bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat hiburan yang sudah tutup. Bukan perempuan yang baik, Bu. Kata pemandu karaoke, itu menggantung di udara, berat dan beracun. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini semua adalah kesalahpahaman yang mengerikan. Apa yang dia lakukan sekarang? Mengapa Mas Ali ada di rumahnya? Bibi Yanti menggeleng, wajahnya berkerut dalam kekhawatiran. Katanya sekarang dia tidak kerja, tapi hidupnya lumayan. Ada yang bilang dia punya pelindung, Bu. Laki-laki dari kota yang sering datang diam-diam. Dia menunduk, seolah malu menyampaikan kabar buruk ini. Saya tidak ingin berpikiran buruk, Bu. Tapi setelah melihat Bapak, aku membalikkan wajah ke jendela, melihat pedesaan yang melintas dengan cepat. Air matanya menggenang, tetapi kutahan. Tidak di sini, tidak sekarang. Pikiranku berputar-putar pada kata pelindung. Apakah suamiku, Ali, yang selalu kukenal sebagai pria keluarga yang terhormat, adalah pelindung bagi seorang mantan pemandu karaoke? Rasa mual yang tadi pagi kutahan kembali menyerang. Apakah kita sudah dekat, Bibi? Tanyaku, suaraku serak. Sebentar lagi, Bu. Kampung saya di ujung jalan ini. Bibi Yanti menunjuk ke arah jalan kecil di depan. Jantungku berdebar kencang, seperti drum yang dipukul dengan keras di dalam dada. Setiap detaknya berteriak, apa yang akan kulihat? Apa yang akan kutemukan? Mobil belok memasuki jalan kampung. Anak-anak berlarian, ayam berkeliaran, dan beberapa ibu-ibu tua duduk di teras rumahnya, mengamati mobil yang asing dengan penasaran. Aku merasa seperti seorang penyusup, datang untuk mengorek rahasia yang bisa menghancurkan hidupku. Ini dia, Bu, bisik Bibi Yanti tiba-tiba, suaranya tegang. Tangannya gemetar menunjuk ke sebuah rumah petak sederhana dengan cat yang sudah kusam. Itu rumah Mbak Sari. Aku menatap rumah itu. Tidak ada yang istimewa. Hanya sebuah rumah biasa di kampung biasa. Tapi dari dalam rumah itulah, mungkin, jawaban dari semua kegelisahanku selama ini berada. Kebenaran yang kutakuti, yang kuharap hanya sekadar paranoia, sekarang hanya berjarak beberapa meter. Berhenti di sini, Pak Joko. Perintahku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Mobil berhenti. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melangkah keluar, untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya selamanya. Mobil berhenti beberapa meter dari rumah itu, persis seperti yang kuminta. Jantungku berdebar kencang, hampir menyakitkan, mengetuk-ngetuk tulang rusukku seperti burung yang ingin kabur dari sangkar. Aku duduk terpaku, menatap rumah petak bercat kusam itu. Tirai jendela terbuat dari kain sederhana, terikat longgar.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam, tidak ada suara, hanya kesunyian yang menyesatkan. Rumah itu terlihat biasa saja, terlalu biasa untuk menyimpan rahasia yang mampu menghancurkan hidupku. Bu? Suara Bibi Yanti memecah lamunanku, penuh kekhawatiran. Apa yang ingin ibu lakukan sekarang? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemetar di ujung jari. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus tahu. Aku tidak bisa langsung mengetuk pintunya. Bibi, itu terlalu brutal, kataku. Suara bergetar. Kita perlu informasi. Dari tetangga. Bibi Yanti mengangguk. Paham. Ibu tua yang jualan gorengan di ujung jalan. Bu. Dia tahu semua urusan orang sini. Tapi, kita tidak bisa langsung tanya begitu saja. Mereka pasti akan curiga. Pikiranku bekerja cepat. Aku melihat ke sekeliling. Sebuah warung kecil dengan beberapa ibu-ibu yang sedang duduk-duduk santai. Sebuah ide, meski agak nekat, muncul di kepalaku. Pak Joko, panggilku pada sopir yang setia di depan. Tolong belikan beberapa bungkus gorengan dan minuman di warung itu. Katakan, untuk kami yang sedang dalam perjalanan dan butuh istirahat sebentar. Baik, Bu Reni, jawab Pak Joko tanpa bertanya. Sementara itu, Bibi, aku menoleh pada Bibi Yanti. Kita akan istirahat di dekat warung itu. Kita akan duduk di bangku itu dan mengobrol. Kamu kenal dengan ibu penjual gorengan itu? Sedikit, Bu. Pernah beli waktu pulang kampung. Bagus. Coba mulai percakapan. Katakan kamu sedang mengantarkan nyonyamu. Aku, untuk menjenguk saudara di kampung sebelah, tapi mobil butuh istirahat sebentar. Lalu, selipkan pertanyaan tentang dia. Aku menunjuk ke arah rumah Sari dengan mata yang samar. Tanyakan dengan santai. Seolah hanya ingin tahu. Bibi Yanti menghela napas gugup. Saya akan coba, Bu. Kami turun dari mobil. Udara kampung yang hangat dan berdebu terasa asing di paru-paru. Aku duduk di sebuah bangku kayu tua di bawah pohon rindang, berpura-pura menikmati pemandangan, sementara seluruh inderaku waspada. Bibi Yanti mendekati warung, menyapa ibu penjual dengan ramah. Bu Darmi, masih jualan? Laris ya, lebaran kemarin. Ibu tua itu, Bu Darmi, tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang sudah tidak lengkap. Oh, Yanti, ini anak siapa? Pulang kampung lagi? Bukan, Bu. Saya lagi antar nyonya saya. Bibi Yanti menunjuk ke arahku yang sedang pura-pura tidak memperhatikan. Mau ke kampung sebelah, jalannya lewat sini. Mobilnya perlu didinginkan sebentar. Wah, silakan istirahat. Mau gorengan? Baru digoreng nih, tawar Bu Darmi dengan riang. Saya pesan 5 bungkus, Bu. Untuk nyonya dan sopir. Bibi Yanti membayar, lalu mengambil napas. Wah, kampung Bu Darmi ramai ya sekarang. Banyak rumah yang sudah direnovasi. Itu loh, rumah yang cat biru itu. Dia menunjuk ke arah rumah yang salah dengan sengaja. Bagus ya? Bu Darmi tertawa terkekek. Itu bukan biru, Yan. Itu abu-abu. Tapi iya, itu rumahnya Mardi. Anaknya baru sukses jadi TKI. Loh, yang ini? Yang deket pohon mangga itu. Bibi Yanti pura-pura bingung, menunjuk ke arah rumah Sari. Oh, itu? Bukan. Itu rumahnya Mbak Sari. Nada Bu Darmi berubah sedikit, lebih rendah, lebih berbisik. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat telingaku menyempit, mencoba menangkap setiap kata. Sari? Sari yang dulu suka nyanyi di tempat itu. Bibi Yanti pura-pura tidak ingat. Iya, itu dia. Bu Darmi mendekat. Suaranya sekarang benar-benar berbisik, tapi masih cukup kudengar. Dia sekarang kehidupannya sudah berubah, Yan. Bukan sembarangan lagi. Wah, dapat rezeki nomplok ya, Bu. Bukan rezeki nomplok, dapat jodoh. Bu Darmi mendecakkan lidahnya, campuran antara iri dan tidak suka. Nikah siri katanya sama seorang pengusaha dari kota. Tajir katanya. Tampan lagi. Pas lebaran kemarin dia dibawa suaminya jalan-jalan.
Wah, sombongnya minta ampun sekarang, seperti putri raja. Dunia di sekelilingku seakan melambat. Suara lengkingan anak-anak, kokok ayam, semua meredam. Hanya suara bisikan Bu Darmi yang bergema di kepalaku. Pengusaha dari kota. Bibi Yanti bertanya, memancing lebih dalam. Wah, untunglah kalau dapat suami baik. Namanya siapa, Bu? Wah, saya nggak hafal. Orang kota kan. Tapi orangnya. Bu Darmi menurunkan suaranya lebih rendah lagi, dan aku harus memiringkan kepala untuk mendengar. Tinggi, ganteng, berkumis tebal. Pakai jam tangan emas yang gemerlapan. Pas lebaran kemarin dia datang, naik mobil mewah. Sari pamer ke semua tetangga. Deskripsi itu bukan hanya mirip. Itu adalah fotokopi suamiku. Tinggi, kumis tebal. Jam tangan emas pemberian ayahnya yang selalu dibanggakannya. Mobil mewah. Setiap kata seperti pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Perutku mual, kepalaku pusing. Aku harus berpegangan pada bangku untuk menahan tubuhku yang mulai goyah. Wah, beruntung sekali dia, kata Bibi Yanti. Suaranya dipaksakan untuk terdengar normal. Dia melempar pandangan khawatir ke arahku. Iya. Semoga langgeng saja. Laki-laki kota kan biasanya sudah punya istri, gumam Bu Darmi, tanpa sadar telah menusukku dengan kata-katanya. Tapi ya sudahlah, yang penting dia sekarang bisa hidup enak. Itu loh, cincin kawinnya, besar sekali. Kayaknya emas beneran. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri tiba-tiba. Kaki terasa lemas. Wajahku pasti pucat pasi karena Bu Darmi dan Bibi Yanti sama-sama menatapku. Nyonya, tidak apa-apa? Tanya Bibi Yanti, bergegas mendekat. Aku mau ke mobil. Bisikku, suaraku serak, hampir tidak keluar. Udara panas. Aku berbalik dan berjalan tertatih-tatih menuju mobil, meninggalkan Bibi Yanti yang masih berbicara dengan Bu Darmi. Setiap langkah terasa berat. Gambarannya tentang pengusaha tampan berkumis dengan jam emas, dan cincin kawin yang besar, berputar-putar di kepalaku, disertai dengan bayangan Mas Ali yang tersenyum padaku pagi tadi, berpamitan seolah tidak terjadi apa-apa. Kebenaran itu tidak lagi samar. Itu nyata, keras, dan kejam. Dan itu baru saja diucapkan oleh seorang ibu tua di warung gorengan, di sebuah kampung terpencil, yang tidak tahu bahwa istri sah dari pengusaha tampan, itu sedang mendengarkan setiap katanya dengan hati yang hancur berantakan. Duduk di dalam mobil yang pengap, dunia di luar kaca depan terlihat kabur, seperti lukisan yang tersiram air. Suara Bu Darmi masih bergema di telingaku. Setiap kata seperti pisau yang mengiris-iris perlahan. Tinggi, berkumis, jam emas, cincin kawin besar, gambaran itu begitu hidup, begitu nyata, hingga aku bisa membayangkan Mas Ali, suamiku, tersenyum pada perempuan lain, memakaikan cincin pada jarinya, memamerkan kekayaannya di kampung ini sementara aku menunggunya di rumah dengan kepedulian yang ternyata dibuangnya. Bu Reni, apakah ibu baik-baik saja? Suara Bibi Yanti yang penuh kepanikan menembus kabut keputusasaanku. Dia sudah membukakan pintu mobil dan membungkuk. Wajahnya berkerut penuh kecemasan. Tangannya yang kasar namun hangat memegangi lenganku. Muka ibu pucat sekali. Mau saya ambilkan air? Aku menggeleng pelan, mencoba menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tidak, Bibi. Aku perlu melihatnya. Bisikku, suaraku parau dan asing di telingaku sendiri. Melihat siapa? Bu? Jangan, Bu, lebih baik kita pulang. Ibu sudah mendengar semuanya. Apa gunanya? Aku perlu melihatnya, Bibi. Potongku, dan ada desakan putus asa dalam suaraku yang membuatnya terkejut. Aku perlu melihat perempuan yang telah menghancurkan hidupku. Aku perlu melihat rumah yang dia beli dengan uang kami. Aku perlu memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Air mata yang kutahan akhirnya meluap, mengalir deras di pipiku. Tolong, Bibi. Aku tidak bisa pulang dengan hanya mendengar cerita. Aku perlu bukti untuk mataku sendiri. Bibi Yanti memandangiku lama, matanya juga berkaca-kaca. Dia akhirnya mengangguk pelan, memahami rasa sakit yang membutuhkan konfirmasi visual untuk bisa benar-benar dipercaya. Baik,
Bu. Tapi tolong, jangan lama-lama. Jangan sampai dia lihat ibu. Kita lihat dari jauh saja, ya. Aku mengangguk, mengusap air matanya dengan kasar. Dari jauh. Aku hanya ingin melihat. Dengan kaki yang masih gemetar, aku turun dari mobil. Bibi Yanti memegangi lenganku, memberikan dukungan yang sangat kubutuhkan. Pak Joko, yang tampak bingung namun profesional, tetap di belakang kemudi, siap untuk pergi kapanpun. Kami berjalan perlahan, menyusuri tepi jalan yang berdebu. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin keluar dari dadaku. Setiap langkah mendekati rumah itu terasa seperti mendekati lubang neraka pribadiku. Itu dia, Bu, bisik Bibi Yanti tiba-tiba, suaranya tegang. Dia menunjuk ke arah rumah itu. Dia keluar. Dan di sana, dari balik pintu yang setengah terbuka, muncul seorang perempuan. Dia lebih muda dariku, mungkin pertengahan 20-an. Rambutnya dicat pirang dengan highlight kemerahan yang terlihat murahan. Dia mengenakan daster berwarna cerah yang tidak cukup untuk menyembunyikan lekuk tubuhnya. Wajahnya cantik, tapi dengan kecantikan yang tajam dan berani, dipoles oleh riasan tebal yang membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Di tangannya, dia memegang sebuah ponsel, dan dia tersenyum lebar pada layarnya, seolah sedang menerima pesan yang sangat menyenangkan. Tapi yang membuat napasku tercekat bukanlah penampilannya. Bukan. Itu adalah cincin yang melingkar di jari manisnya. Cahaya matahari pagi menyinari logam kuning itu, memantulkan kilauan yang menusuk mataku. Itu adalah sebuah cincin emas dengan desain yang sangat familiar. Sebuah desain yang kupilih sendiri dari katalog perhiasan ternama. Sebuah desain yang sama persis dengan cincin yang melingkar di jari manisku saat ini, yang diberikan Mas Ali pada ulang tahun pernikahan kami kelima. Cincin couple. Dia memesan satu untukku, dan satu untuknya, untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata, dia memesan 3. Satu untukku, satu untuknya, dan satu untuk perempuan ini. Perasaan mual yang tadi kembali dengan kekuatan yang mengganda. Dunia benar-benar berputar. Aku harus menyandarkan tubuhku pada Bibi Yanti untuk menahan agar tidak terjatuh. Bu, ayo kita pergi, desis Bibi Yanti, menarik lenganku. Dia akan melihat kita. Tapi aku seperti tertambat di tempat. Mataku terpaku pada perempuan itu, pada cincin itu, pada kehidupan yang dia jalani dengan mudahnya, dibiayai oleh air mata dan kepercayaanku. Seolah merasakan tatapan kami, perempuan itu, Sari, mengangkat kepalanya dari ponselnya. Matanya, yang dibingkai oleh eyeliner tebal, menyipit menatap kami yang berdiri beberapa meter darinya. Ada ekspresi bertanya-tanya dan sedikit sikap defensif di wajahnya, seperti kucing yang menjaga wilayahnya. Bisa saya bantu? Suaranya melengking, bernada menantang. Nyari siapa? Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku terasa kaku dan membesar. Aku hanya bisa menatapnya, menatap wajah yang telah menghantuiku selama berhari-hari, menatap simbol pengkhianatan yang berkilau di jarinya. Bibi Yanti dengan sigap menyelamatkan situasi. Maaf, Mbah. Kami nyari rumah Bu Siti? Katanya di sekitar sini. Siti? Nggak ada Siti di sini. Salah alamat kali, jawab Sari dengan cepat, tidak ramah. Matanya masih menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai pakaian sederhanaku yang masih mengenakan setelan yoga dari bahan mahal. Aku melihat sedikit keraguan di matanya, mungkin dia merasa pernah melihatku di suatu tempat, tetapi tidak bisa mengingatnya. Maaf ya, Mbah. Pasti kami salah jalan, kata Bibi Yanti sambil menarik lenganku lebih kuat. Ayo, Bu, kita cari di ujung jalan. Sari masih berdiri di teras, memandangi kami dengan curiga saat kami berbalik dan berjalan menjauh. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, menusuk-nusuk. Aku berjalan tertatih-tatih, disangga oleh Bibi Yanti. Gambar Sari dan cincinnya terpatri di retina mataku, sebuah gambaran yang akan menghantuiku selamanya. Pengkhianatan itu bukan lagi abstrak. Itu memiliki wajah, suara, dan sebuah cincin yang berkilau sinis di bawah sinar matahari. Sampai di mobil, aku terjatuh ke kursi, tubuhku gemetar tak terkendali. Air mata mengalir deras tanpa suara. Rasa sakitnya begitu fisik, begitu nyata,
seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum. Dia memakainya. Bibi, bisikku, suaraku hancur. Cincinnya sama dengan punyaku. Bibi Yanti hanya memelukku. Air matanya juga jatuh. Sudah, Bu. Sudah. Ibu sudah tahu. Sekarang kita pulang. Ibu harus kuat. Tapi kata pulang terasa seperti lelucon yang kejam. Kemana aku harus pulang? Ke rumah yang dibangun di atas kebohongan? Ke tempat tidur yang kusebarkan dengan seorang pendusta? Mobil melaju meninggalkan kampung itu, tetapi aku tahu, bayangan rumah petak bercat kusam dan perempuan dengan cincin kapelnya akan selamanya tinggal dalam pikiranku, mengubah segala sesuatu yang pernah aku percayai tentang cinta dan kesetiaan. Kebenaran itu akhirnya kudapatkan, dan itu lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Perjalanan pulang dari kampung Bibi Yanti terasa seperti perjalanan menuju tempat eksekusi. Pemandangan di luar jendela berlalu dalam kabur, sebuah gulungan film bisu yang tidak lagi memiliki arti. Di dalam diriku, badai diam-diam mengamuk. Gambar Sari, dengan daster cerah dan cincin yang menusuk mata, terus berputar-putar, diselingi oleh bayangan wajah Mas Ali yang penuh kepura-puraan. Setiap kilasan itu adalah cambuk pada luka yang terbuka lebar. Bibi Yanti duduk di sampingku, diam, tetapi kehadirannya yang solid adalah satu-satunya hal yang mencegahku terhuyung-huyung masuk ke dalam jurang kegilaan. Sesampainya di rumah, kosong dan sunyi, rasanya seperti memasuki sebuah museum yang dipenuhi oleh artefak kebohongan. Setiap foto pernikahan kami yang tergantung rapi di dinding seakan menertawakanku. Setiap hadiah yang pernah dia berikan sekarang terasa seperti alat pembayaran untuk membungkam suara hatinya sendiri. Aku akan menunggu di dapur, Bu, kata Bibi Yanti dengan suara lembut, memecah kesunyian yang menusuk. Ibu butuh sesuatu? Teh hangat. Aku menggeleng, mataku kosong menatap lorong menuju ruang keluarga. Tidak, Bibi. Terima kasih. Aku hanya perlu sendirian sebentar. Untuk mempersiapkan diri. Bibi Yanti mengangguk. Matanya penuh keprihatinan sebelum ia berbalik dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang luas dan mewah, yang tiba-tiba terasa sangat asing dan mengganggu. Aku berjalan ke ruang kerjanya. Ruang kerja kami. Aku duduk di belakang meja kerjanya, merasakan dinginnya kayu jati menembus celana. Tanganku membelai permukaan meja yang halus, meja di mana dia duduk dan mungkin berbicara dengannya, sambil berpura-pura membicarakan proyek. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang belum habis terkikis. Malam ini, semua ini harus berakhir. Kebenaran harus diungkap, betapapun pahitnya. Waktu berjalan dengan lambat, setiap detik terasa seperti siksaan. Akhirnya, suara mobilnya memasuki garasi terdengar. Jantungku berdetak kencang, berdebar di kerongkongan. Langkah kakinya mendekat, rileks, tidak sadar akan badai yang menunggunya. Dia masuk ke ruang keluarga, melepas jasnya dan melemparnya ke sofa. Reni, kamu di mana? Aduh, hari yang melelahkan. Keluhnya, berjalan menuju dapur, mungkin mencari Bibi Yanti atau makanan. Aku di sini, Ali. Di ruang kerja. Panggilku, suaraku terdengar datar dan tidak beresonansi, bahkan bagiku sendiri. Dia muncul di pintu, tersenyum lelah. Oh, di sini kamu. Ada apa? Hitung-hitung lagi uang belanja. Candanya, tapi candanya jatuh pada tanah yang tandus. Aku perlu bicara denganmu, kataku, menatapnya langsung. Mataku pasti mencerminkan sesuatu yang membuat senyumnya pudar. Dia mendekat, wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Apa yang terjadi? Kamu terlihat pucat. Sakit. Aku tidak sakit, Ali. Aku terluka. Aku menyatukan tanganku di atas meja, mencoba menahan gemetar. Aku tahu tentang Sari, dan tentang nikah sirimu. Dunia seakan berhenti berputar. Wajahnya yang tampan itu berubah drastis dalam sekejap. Darah mengalir pergi, meninggalkan warna abu-abu pucat. Matanya membelalak, tidak percaya, kemudian menyipit, denial yang cepat muncul. Siapa? Sari? Reni? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti kurang tidur. Atau... Jangan, Ali, potongku, suaraku meninggi,
bergetar oleh kemarahan yang mulai mendidih. Jangan tambah penghinaan ini dengan berbohong lagi. Aku tahu. Aku sudah ke sana. Aku sudah melihat rumahnya. Aku sudah melihat dia. Dan aku sudah melihat cincin yang kau berikan padanya. Dia terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Napasnya menjadi berat. Dia membalikkan badan, menjauhiku, tangannya meraih rambutnya. Kamu menyelidikiku. Suaranya berubah, menjadi tertuduh, marah. Kamu mengikutiku? Kamu tidak percaya padaku? Percaya. Aku berdiri, tubuhku gemetar sekarang, tidak bisa lagi dibendung. Kau berani berbicara tentang percaya? Kau yang menghabiskan lebaran dengan pelacur kampungan, sementara kau bilang ada proyek darurat? Kau yang memberinya cincin yang sama dengan milikku? Kau yang membangun kehidupan lain di atas kebohongan? Kau pikir aku ini bodoh, Ali? Kau pikir cintaku buta? Reni, diam, hardiknya. Wajahnya memerah oleh kemarahan dan rasa malu. Kamu tidak mengerti. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa, Ali? Jelaskan padaku. Apa penjelasan yang bisa membenarkan ini semua? Apa? Dia adalah sepupu jauh yang perlu kau bantu? Atau ini semua halusinasi dariku? Aku berjalan mendekatinya, menatapnya dengan tajam, menantang. Dia menghela napas panjang. Pertahanannya runtuh. Bahunya turun. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil, hina. Dia menjatuhkan dirinya ke sofa kulit. Wajahnya tertanam di tangannya. Dia tidak seperti kamu, Ren, katanya. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Dia membuatku merasa diinginkan, dihargai. Hidup bersamamu terlalu sempurna, terlalu teratur. Semuanya terjadwal. Semuanya benar. Aku merasa seperti hanya menjadi bagian dari dekorasi dalam kehidupan sempurnamu. Aku butuh pelarian. Aku butuh sesuatu yang spontan. Yang membuatku merasa masih hidup, masih menjadi laki-laki. Setiap kata yang diucapkannya seperti pentungan yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Aku terduduk kembali di kursi, lemas, tidak mampu menahan berat pengakuannya. Jadi, ini salahku. Bisikku, suaraku pecah. Karena aku mencintaimu terlalu sempurna? Karena aku membangun rumah yang nyaman untukmu? Karena aku percaya padamu? Itu kesalahanku. Bukan begitu, Reni. Lalu apa? Kau membandingkanku dengan seorang pemandu karaoke? Kau menikahinya siri? Kau memberinya cincin yang seharusnya hanya menjadi simbol kita berdua. Air mataku mengalir deras sekarang. Tanpa malu, tanpa usaha untuk menghentikannya. Apa yang tidak kuberikan padamu, Ali? Cinta? Perhatian? Dukungan? Atau uang? Karena uangku juga yang kau gunakan untuk membiayai kehidupan mesumu itu, bukan? Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk tere, terkalahkan, terbongkar. Diamnya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Rasa sakit itu begitu dalam. Begitu melumpuhkan. Lalu, perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kedinginan yang membeku. Kemarahan yang mendidih mereda, digantikan oleh kenyataan yang pahit dan keras. Aku berdiri, tubuhku masih gemetar. Tapi suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, sangat datar. Keluarlah dari rumah ini, Ali. Malam ini, aku tidak bisa bernapas satu udara denganmu. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh ketakutan. Reni, tunggu. Kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, potongku. Kata-katamu sudah tidak ada artinya lagi. Satu-satunya bahasa yang kamu pahami sekarang adalah bahasa pengadilan. Sekarang, keluar. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang kerja, meninggalkan puing-puing pernikahan kami, meninggalkan pria yang kukira adalah cinta hidupku, tetapi ternyata hanya seorang asing yang pandai berpura-pura. Babak pertama dari hidupku yang baru, yang pahit dan menyakitkan, telah dimulai. Malam setelah konfrontasi itu adalah malam yang panjang dan sunyi. Ali, setelah akhirnya menerima kenyataan bahwa aku tidak akan melunak, pergi dengan wajah hancur dan bahu yang tertunduk.
Dia mengemasi beberapa barangnya dengan cepat, gerakannya kikuk dan dipenuhi oleh getaran kemarahan yang tertahan dan rasa malu. Aku tidak membantunya. Aku hanya duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap kosong ke arah foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia, yang sekarang terasa seperti sebuah lelucon yang keji. Suara pintu garasi yang menutup setelah kepergiannya bergema seperti bunyi guntur yang mengakhiri sebuah era. Tidur adalah hal yang mustahil. Pikiranku berputar-putar antara kemarahan, kesedihan, dan ketakutan akan masa depan. Bagaimana mungkin kehidupan yang terasa begitu kokoh bisa runtuh dalam sekejap? Di tengah gejolak itu, muncul sebuah pikiran dingin dan kejam. Biarkan dia merasakan konsekuensinya. Biarkan karma bekerja. Ini baru permulaan. Karma, rupanya, tidak menunggu lama. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala pening dan mata yang bengkak. Dunia terasa tidak nyata. Ritual pagi yang biasa, menyiapkan sarapan, mengantarkan Ali ke pintu, terasa hampa dan pahit. Bibi Yanti, dengan wajah yang masih dipenuhi keprihatinan, menyajikanku teh hangat. "Ibu sudah sarapan?" tanyanya lembut. Aku menggelap. Perutku masih terasa mual. "Belum, Bibi. Terima kasih." Sebelum kami bisa berbicara lebih lanjut, suara dering telepon dari ponsel Ali, yang ternyata tertinggal di meja kerjanya dalam kepergiannya yang terburu-buru, membelah kesunyian rumah. Aku mengabaikannya. Biar saja. Itu bukan urusanku lagi. Tapi telepon itu terus-menerus berdering, penuh dengan desakan. Dengan perasaan jengkel, akhirnya kuambil. Di layar tertulis, "Kantor, Pak Darwin, investor." Jantungku berdebar. Pak Darwin adalah investor utama untuk proyek besar yang sedang digarap Ali. Proyek yang selama ini dia bilang sangat krusial, yang membuatnya sibuk. Ironi yang pahit menyengat. Aku mengangkat telepon, tidak yakin apa yang harus kukatakan. "Halo." "Ah, ini siapa?" "Saya Darwin. Saya perlu bicara dengan Ali, sekarang juga." Suara di seberang sana terdengar sinis dan tidak sabar. "Maaf, Pak Darwin. Ali sedang tidak bisa dihubungi saat ini. Ada yang bisa saya sampaikan?" kataku, berusaha terdengar profesional. "Tidak bisa dihubungi? Lagi? Ini sudah yang kesekian kalinya. Dia melewatkan meeting penting dengan saya kemarin siang. Saya dan tim saya menunggu selama 1 jam. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Sekarang saya terima laporan bahwa proposal yang dia ajukan penuh dengan kesalahan data dan perhitungan yang fatal. Ini tidak profesional sekali." Aku terdiam, mendengarkan kemarahan yang meluap-luap itu. Meeting kemarin siang? Siang hari ketika aku sedang dalam perjalanan pulang dari kampung Bibi Yanti, dengan hati hancur? Proposal yang penuh kesalahan? Pikiranku langsung melayang pada kondisi Ali yang kalut dan ceroboh akhir-akhir ini. Pikirannya jelas tidak pada pekerjaannya. Dia sibuk mengatur kehidupan gandanya, sibuk berbohong, sibuk dengan Sari. Saya sangat menyesal mendengar itu, Pak Darwin," kataku, hampir tidak bisa berkata-kata. Saya yakin Ali punya penjelasan. "Penjelasan? Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh komitmen dan profesionalisme. Karena kelalaiannya, saya terpaksa membatalkan kontrak kami. Katakan padanya, proyek ini batal. Dan jangan harap saya akan investasi di perusahaannya lagi di masa depan." Pluk, telepon ditutup dengan kasar. Aku berdiri terpaku, handphone masih menempel di telinga. Suara tututut itu seperti dentang lonceng kematian bagi bisnis Ali. Nilai kontrak yang batal? Itu miliaran rupiah. Reputasinya di mata investor penting seperti Pak Darwin? Hancur berantakan. Sebagian diriku merasa puas bahwa karma sudah mulai bekerja. Lihatlah, Ali. Lihatlah apa akibat dari pelarian spontanmu. Kau kehilangan hal yang paling kau banggakan, kesuksesan karirmu. Tapi sebagian diriku yang lain merasa hampa. Ini adalah bisnis yang juga kubangun dengan susah payah. Aku yang membantunya dari bawah, memberikan saran, bahkan menyuntikkan dana dari warisanku di awal-awal usaha. Runtuhnya kerajaan bisnisnya adalah juga runtuhnya sebagian dari perjuanganku. Beberapa jam kemudian, telepon kembali berdering.
Kali ini dari sekretaris Ali. Suaranya panik. Bu Reni, apakah Bapak ada? Kami tidak bisa menghubunginya. Ada masalah besar. Bank menolak pencairan dana untuk operasional karena ada laporan penundaan pembayaran dari vendor akibat dana dialihkan untuk keperluan pribadi yang tidak tercatat, dan tim produksi mogok karena gaji mereka terlambat dibayar. Semua kacau. Dana dialihkan untuk keperluan pribadi, untuk membeli cincin emas, untuk merenovasi rumah Sari, untuk memenuhi permintaan berbelanjaannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Karma tidak hanya datang dari luar. Ia juga datang dari dalam, dari kehancuran yang dia tabur sendiri dengan keserakahannya. Saya tidak tahu di mana Bapak, jawabku, suaraku dingin, meski tanganku gemetar. Dan mulai sekarang, urusan perusahaan adalah urusannya sendiri. Tolong jangan hubungi saya lagi untuk hal ini. Aku menutup telepon. Aku melihat keluar jendela. Langit pagi itu cerah, tapi bagi Ali, badai telah benar-benar datang. Dan ini, aku tahu dengan pasti dalam hatiku, hanyalah awal. Kehancuran yang dia pilih untuk dirinya sendiri baru saja dimulai. Dan aku harus memutuskan apakah akan menyelamatkannya atau membiarkan dia tenggelam dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri. Untuk saat ini, biarkanlah dia merasakan sedikit rasa sakit yang telah dia timpakan padaku. Kekacauan yang melanda bisnis Ali ternyata bukan hanya sekadar badai yang akan berlalu. Esok harinya, atmosfer di rumah masih terasa berat dan sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut menanggung beban pengkhianatan yang terjadi. Aku sendiri masih terombang-ambing antara rasa marah, sakit hati, dan keinginan untuk segera memutus semua ini secara hukum. Namun, di tengah kekacauanku, ada rasa ingin tahu yang menggerogoti. Siapakah sebenarnya perempuan yang mampu menghancurkan hidupku ini? Keingintahuan itu membuatku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan, menyelidiki Sari lebih dalam. Dengan bantuan Bibi Yanti yang masih merasa bersalah dan ingin membantu, kami mulai merangkai informasi dari kenalannya di kampung. Bu Darmi bilang, Sari itu bukan perempuan jahat, Bu, lapor Bibi Yanti suatu sore, sambil membereskan meja makan yang sudah kuringkas. Tapi dia oportunis. Dia lihat kesempatan, dia ambil. Dulu hidupnya susah, kerja di tempat hiburan yang kumuh, dapat perlakuan tidak enak dari banyak laki-laki. Jadi ketika ada pria kaya seperti Bapak yang memberinya perhatian dan janji manis, dia raup itu dengan kedua tangan. Aku mendengarkan, mencoba memahami musuh yang tidak kukenal. Jadi dia korban juga? Tanyaku, tapi nada suaraku masih penuh kepahitan. Korban keadaan, mungkin, Bu. Tapi dia juga tidak polos. Menurut tetangga, dialah yang minta dinikahi Siri. Dialah yang minta cincin, minta rumah direnovasi, minta tunjangan bulanan yang besar. Bibi Yanti menghela napas. Dia tahu Bapak sudah berkeluarga. Tapi itu justru membuatnya makin menuntut. Seolah-olah dia ingin mengambil semua yang dia rasa adalah haknya. Kompensasi atas kehidupan sulitnya dulu. Penjelasan itu tidak membuatku simpati, tapi justru menyalakan amarah yang baru. Jadi Ali tidak hanya tergoda oleh spontanitas, tapi juga diperdaya oleh seorang pencari mangsa yang cerdik. Dia, pengusaha yang pintar negosiasi, bisa dikendalikan oleh seorang perempuan kampung. Karma, rupanya, juga mulai membuka matanya terhadap Sari. Beberapa hari setelah Ali terusir dari rumah, teleponnya yang tertinggal sering berdering. Aku mengabaikannya, sampai suatu ketika nomor yang sama menelepon berulang kali. Dengan perasaan jengkel, akhirnya kuangkat. Ali, akhirnya kamu angkat. Suara perempuan di seberang sana melengking, panik, dan penuh tuntutan. Itu adalah suara Sari. Uangnya mana? Kamu janji transfer hari ini. Adikku sudah diancam debt collector. Mereka bilang besok kalau belum bayar, mereka bakal rusak rumahku. Aku terdiam sejenak, menikmati kepanikan dalam suaranya. Lalu, dengan suara dingin dan datar, aku menjawab, ini bukan Ali. Ini istrinya. There was a sharp intake of breath on the other end, followed by a stunned silence. Nada suaranya berubah, dari panik menjadi defensif dan kasar. Oh, kamu itu istri sahnya? Kalau mau marah-marah,
Marah sama suamimu yang gak bisa diatur. Jangan sama aku. Dia yang janji mau urus semuanya. Sekarang dia hilang. Gak bisa dihubungi. Gimana ini? Itu bukan urusanku. Jawabku, tanpa emosi. Urusan kamu dan Ali. Ya selesaikan dengan Ali. Jangan harap ada uang dari sini lagi. Dasar perempuan egois. Kamu pikir kamu suci? Ali saja muak hidup sama kamu yang perfeksionis dan gak bisa diajak senang-senang. Teriaknya, mencoba menusuk balik. Dia butuh perempuan seperti aku yang menghargainya sebagai lelaki. Telingaku panas mendengar itu, tapi kutunggangi amarahku. Kalau menghargai berarti menguras habis dompetnya dan membiarkannya bangkrut, maka kamu memang ahli dalam menghargai. Sari, selamat menikmati sisa penghargaan MU itu. Debt collector? Itu masalahmu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar, tapi ada rasa puas yang kejam melihatnya panik. Ternyata, kehidupan, bahagia, mereka dibangun di atas fondasi yang rapuh, uang. Dan sekarang uang itu menipis, retaknya mulai terlihat. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Karena penasaran, kuangkat. Halo? Ini siapa? Suara laki-laki kasar dan berbahaya. Siapa ini? Tanyaku balik. Waspada. Kami dari pihak penagih. Kami mau bicara sama Ali atau sama Sari. Katanya Ali itu suaminya? Utang budi, adiknya Sari, sudah telat seminggu. Bunganya sudah menumpuk. Kalau hari ini juga nggak ada pelunasan, kami akan bertindak. Kami tahu alamat rumahnya. Rupanya debt collector sudah dapat nomor telepon Ali. Aku hampir tertawa getir. Karma sedang bekerja overtime. Bapak salah orang. Saya bukan istri siri Ali. Saya istri sahnya. Dan saya sedang dalam proses cerai dengannya. Silakan tagih utang budi pada Ali atau pada Sari. Itu bukan urusan saya. Kataku dengan tegas. Proses cerai? Suara di seberang terdaga sedikit kecewa. Tapi kemudian mengancam. Ya sudah, kalau begitu. Tapi tolong sampaikan pada mantan suami Anda. Kalau kami nggak dapat uang, kami yang akan datang padanya. Dan pada perempuan itu. Telepon diputus. Aku membayangkan Ali, yang mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat, mencoba mengatur kekacauan bisnisnya, kini juga harus menghadapi ancaman debt collector dari kehidupan gelapnya yang lain. Dan Sari, perempuan yang mengira telah mendapatkan pemenang lotre, kini terjebak dalam mimpi buruk yang diciptakannya sendiri. Dia ingin kehidupan yang mudah? Dia akan mendapatkan kesulitan yang berlipat ganda. Itulah karma untuknya. Dan untuk Ali, dia telah menukar kehidupan yang terlalu teratur, denganku untuk kehidupan yang sangat tidak teratur, dengan Sari. Sekarang, dia harus menikmati pilihannya itu. Kesendirian di rumah yang luas itu mulai terasa mengganggu. Diamnya begitu nyaring, diisi hanya oleh gema kenangan pahit dan bayangan masa depan yang tidak pasti. Aku mencoba mengisi waktu dengan mengurus dokumen-dokumen perceraian, tetapi setiap lembar formulir terasa seperti mengukir luka yang belum sembuh. Aku butuh kekuatan. Aku butuh seseorang yang tidak hanya memihakku, tetapi juga bisa memberikan dukungan yang tegas dan tidak terbantahkan. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang, Tante Lisa. Bibi dari pihak ayahku ini bukanlah perempuan biasa. Seorang janda yang sukses membangun empire bisnis propertinya sendiri. Dia dikenal karena ketegasannya, kecerdasannya yang tajam, dan loyalitasnya yang tanpa syarat kepada keluarga, terutama kepadaku yang dianggapnya seperti anak sendiri. Dialah yang dulu paling vokal mendukung hubunganku dengan Ali, karena melihat potensi dan kestabilan pada dirinya. Ironi yang sekarang terasa begitu pahit. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, kuambil ponselku dan memencet nomornya. Teleponnya disambung pada dering kedua. Reni? Sayang. Lama sekali tidak menghubungi Tante. Lebaran kemarin bagaimana? Ali baik-baik saja. Sambutnya dengan riang. Suaranya hangat dan penuh energi seperti biasa. Sapaan riangnya itu seperti menusuk langsung ke jantungku. Air mataku langsung menggenang. Tante. Suaraku tercekat, pecah menjadi isakan yang tidak bisa lagi kutahan.
Semua pertahanan yang kubangun selama beberapa hari ini runtuh hanya oleh satu sapaan penuh kasih. Reni. Suara Tante Lisa berubah seketika, penuh dengan kecemasan dan perlindungan. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Apakah Ali, ada sesuatu? Nadanya sudah waspada. Dia selalu bisa membaca situasi dengan cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan tangisku. Tante. Ali. Ali menikah siri. Kata-kata itu keluar seperti desisan, menyakitkan untuk diucapkan. There was a dead silence on the other end for a good 5 seconds. When Tante Lisa spoke again, her voice was low, cold, and dangerously calm. Apa yang kamu katakan, Reni? Ulangi. Dia menikah siri, Tante. Dengan seorang perempuan di kampung pembantuku. Seorang mantan pemandu karaoke. Aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah konfrontasi dia. Dia sudah mengaku. Ceritaku berantakan, disela oleh isak tangis. Di mana kamu sekarang? Sendirian? Tanyanya. Suaranya praktis dan penuh perhatian. Di rumah. Sendirian. Ali sudah aku suruh pergi. Tunggu di sana. Tante datang sekarang. Jangan kemana-mana. Dan telepon pun ditutup tanpa basa-basi lagi. Kurang dari 40 menit kemudian, mobil mewah Tante Lisa sudah sampai di depan rumah. Aku membukakan pintu, dan dia langsung merengkuhku dalam pelukan yang kuat, menghibur tanpa banyak kata. Dia mendudukkanku di sofa, mendengarkan seluruh ceritaku dari awal hingga akhir tanpa menyela sekalipun. Wajahnya semakin keruh dan semakin dingin seiring dengan setiap detail yang kuungkapkan. Pengakuan Bibi Yanti, kunjungan ke kampung, pengakuan tetangga, konfrontasi dengan Sari, cincin itu, pengakuan Ali yang menyakitkan, hingga kekacauan bisnisnya yang mulai terbongkar. Setelah aku selesai, dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar dengan bahu yang tegang. Aku bisa melihat kemarahan yang mendidih dalam diamnya. Bodoh. Licik. Tidak tahu terima kasih. Gumamnya, suaranya bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Dia berbalik, matanya menyala dengan amarah yang dingin. Dia pikir dia bisa memperlakukan keponakan saya seperti ini? Setelah semua yang kau berikan? Setelah semua yang keluarga kita berikan untuknya. Dia mengambil ponselnya dengan gerakan yang tegas. Sekarang juga saya akan menghubunginya. Ini tidak bisa dibiarkan. Tante, tunggu. Tidak ada, tunggu. Reni, potongnya, suaranya tidak meninggi, tetapi penuh wibawa yang tidak terbantahkan. Ini bukan hanya urusan rumah tangga lagi. Ini sudah menjadi urusan keluarga. Dan dia telah menghina keluarga kita. Dia lupa bahwa sebagian dari modal awal bisnisnya adalah dari warisanmu? Dia lupa bahwa saya sendiri yang memperkenalkannya pada investor-investor kunci? Dia sudah bermain dengan api. Dia memencet nomor Ali. Teleponnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Tante Lisa langsung menyasar tanpa basa-basi. Ali, ini Tante Lisa. Suaranya datar. Seperti baja. Tante Lisa? Ada apa? Suara Ali di seberang terdengar lemah, penuh kelelahan, dan was-was. Apa kabar bisnismu yang sedang sangat sibuk, itu? Sergah Tante Lisa. Sarkasme menetes dari setiap kata. Sudah berurusan dengan debt collector dan investor yang murka. Ali terdiam. Aku bisa membayangkan wajah pucatnya di seberang sana. Saya tidak ingin membuang-buang waktu. Saya tahu segalanya. Tentang Sari. Tentang nikah sirimu. Tentang pengkhianatanmu pada Reni. Setiap pernyataan diucapkan dengan tajam dan jelas. Tante, saya bisa menjelaskan. Jangan, hardik Tante Lisa, dan aku bisa mendengar Ali tercekat. Penjelasanmu tidak ada artinya lagi. Sekarang, kamu dengarkan saya, dan kamu dengarkan baik-baik. Jika kamu tidak segera mengakhiri hubungan harammu dengan perempuan itu, jika kamu tidak memutus semua kontak, dan jika kamu tidak memohon ampun pada Reni, meski saya rasa dia tidak akan memaafkanmu, maka saya akan melakukan dua hal. Dia membuat jeda dramatis, memastikan ancamannya meresap. Pertama, saya akan memanggil seluruh dewan keluarga dan melaporkan perbuatan bejatmu.
Nama baikmu akan hancur di kalangan orang-orang yang selama ini menghormatimu. Kedua, suaranya semakin rendah dan berbahaya. Saya akan menarik semua investasi dan dukungan keuangan saya dari perusahaanmu. Tanpa dukungan saya, dengan reputasimu yang sudah anjlok, dan dengan utang-utang yang menumpuk, saya jamin perusahaanmu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Paham? Suara Ali terdengar seperti tercekik. Tante, jangan, kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pilihan ada di tanganmu. Hancurkan hidupmu sendiri dengan perempuan itu, atau selamatkan sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan. Saya beri kamu waktu 24 jam untuk memutuskan. Dan tanpa menunggu jawaban, Tante Lisa menutup telepon. Dia menaruh ponselnya dengan tenang, lalu menatapku. Matanya masih penuh amarah, tetapi juga ada kepedulian yang dalam. Jangan khawatir, sayang. Tante akan pastikan dia membayar mahal untuk ini. Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Aku melihatnya, perempuan perkasa yang berdiri di depanku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada secercah harapan. Aku tidak sendirian. Kekuatan keluarga ada di belakangku. Dan Ali, untuk pertama kalinya, benar-benar terjepit. Karma tidak hanya datang dari bisnis yang runtuh atau debt collector, tetapi juga dari kekuatan yang selama ini mendukungnya dan sekarang berbalik meninggalkannya. Rasanya, untuk sesaat, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Ketegangan setelah telepon Tante Lisa seperti badai yang mereda sejenak, meninggalkan keheningan yang tegang dan penuh antisipasi. Aku dan Tante Lisa duduk di ruang keluarga. Secangkir teh yang diseduh Bibi Yanti sudah dingin di hadapan kami. Pikiranku berputar-putar pada ancaman Tante Lisa dan bagaimana Ali akan bereaksi. Apakah dia akan menyerah? Atau justru semakin membangkang? Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suaranya nyaring dan menusuk di keheningan itu. Aku dan Tante Lisa saling memandang. Itu bukan dering telepon genggam. Siapa yang menelepon rumah di saat seperti ini? Dengan perasaan was-was, kuangkat telepon. Halo. Reni, ini Ibu Ali. Suara di seberang sana terdengar lemah, bergetar, dan dipenuhi oleh kecemasan yang dalam. Suara mertuaku, seorang perempuan tua yang baik hati yang selalu menyayangiku seperti anak sendiri. Ibu? Tanyaku, hati langsung berdebar kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ibu kenapa? Suaranya terdengar tidak enak. Reni, Ibu tidak enak badan. Tiba-tiba lemas sekali dan sesak. Ujarnya, terengah-engah. Ali tidak bisa dihubungi. Teleponnya tidak aktif. Ibu sudah coba telepon berkali-kali. Suaranya pecah menjadi batuk kecil yang terdengar menyiksa. Ibu, jangan bergerak. Ibu di rumah? Dengan siapa? Tanyaku, segera siaga. Semua masalah dengan Ali langsung terlempar ke belakang pikiran. Ini tentang nyawa. Sendirian, Ren. Pembantunya lagi pulang kampung. Jawabnya, lemah. Tunggu di sana, Ibu. Jangan tutup telepon. Aku segera ke sana. Aku meletakkan telepon dengan cepat. Hati berdebar kencang. Tante, Ibu Ali sakit parah. Dia sendirian di rumah. Ali tidak bisa dihubungi. Tante Lisa langsung berdiri, wajahnya serius. Kita harus segera ke sana. Saya antar. Kami bergegas keluar. Perjalanan ke rumah mertua terasa seperti mimpi buruk. Pikiranku kalut. Ibu Ali sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat jantung lemah. Ketakutan yang besar menyelimutiku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada dirinya. Dia tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa anaknya. Sesampainya di rumah, kami menemukan Ibu Ali terbaring lemas di sofa ruang tamu. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin. Dia terlihat sangat rentan. Ibu. Aku bergegas berlutut di sampingnya, memegangi tangannya yang dingin. Ibu, kuat ya. Ambulans sudah dipanggil. Matanya yang sayu terbuka. Reni, kamu yang datang. Terima kasih, Nak. Dia memandangiku, dan di matanya ada air mata. Di mana Ali? Kenapa dia tidak datang? Apa terjadi sesuatu antara kalian?
Aku tercekat. Tante Lisa, yang berdiri di belakangku, meletakkan tangan di pundakku, memberiku kekuatan. Ali sedang ada urusan kerja yang sangat mendesak. Bu, bohongku, suaraku serak. Dia tidak bisa dihubungi untuk sementara. Ibu Ali memandangiku lama. Matanya, SH, seolah-olah bisa melihat kebohongan itu. Perempuan tua itu mungkin lemah fisiknya, tetapi instingnya masih tajam. Jangan bohongi ibu, Reni, bisiknya, lembut namun menusuk. Ibu tahu ada yang tidak beres. Ibu merasanya. Ali bersalah besar padamu, ya nak. Air mataku yang sudah lama tertahan akhirnya tumpah lagi. Aku mengangguk pelan, tidak mampu berkata-kata, hanya bisa memeluk tangannya erat-erat. Dia mengecewakan ibu. Dan dia menyakitimu, gumamnya, suaranya penuh kepedihan seorang ibu. Sebutir air mata mengalir di pelipisnya. Ibu minta maaf, nak. Ibu minta maaf untuk kesalahan anak ibu. Kamu adalah istri yang baik. Istri yang terlalu baik untuknya. Kata-kata itu, yang diucapkan dalam kelemahan dan ketulusan, menyentuh bagian paling dalam dari lukaku. Semua amarah dan kebencianku pada Ali tiba-tiba terasa tidak penting di hadapan penderitaan perempuan tua ini. Jangan bicara begitu, Ibu. Ibu tidak bersalah. Ibu harus istirahat, bisikku, menahan isakanku. Tante Lisa, yang menyaksikan semuanya, akhirnya ikut berbicara dengan suara yang lebih lembut. Ibu tidak usah khawatir. Kami akan urus semuanya. Yang penting ibu sehat. Tak lama kemudian, ambulans datang. Kami mengantar Ibu Ali ke rumah sakit. Proses pemeriksaan berlangsung tegang. Dokter mengatakan tekanan darahnya sangat tinggi dan dia mengalami gangguan irama jantung, dipicu oleh stres dan kecemasan yang berlebihan. Ali akhirnya muncul di rumah sakit beberapa jam kemudian. Wajahnya kusut dan penuh rasa bersalah. Dia pasti sudah mendengar kabarnya. Dia mendekati ranjang ibunya yang sedang tertidur pulas karena obat. Bagaimana kondisinya? Tanyanya padaku, suaranya serak. Stabil untuk sementara. Tapi dokter bilang ibu harus bebas dari stres. Jangan sampai dia khawatir lagi, jawabku dingin, menatapnya tanpa emosi. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku atau mata Tante Lisa yang membelalak tajam. Aku tidak tahu terima kasih. Aku tahu ini salahku. Bukan hanya ini, Ali. Semuanya adalah salahmu, gerutu Tante Lisa dengan suara rendah tapi tajam. Lihatlah akibat perbuatanmu. Ibumu sendiri bisa mati karena stres yang kau sebabkan. Ali tidak membalas. Dia hanya duduk di kursi dekat ranjang, kepalanya tertunduk dalam-dalam, tubuhnya menggigil. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pengkhianat yang membuatku marah, tetapi sebagai seorang anak yang mengecewakan ibunya hingga nyaris terbunuh. Itu adalah gambaran yang menyedihkan. Karma tidak hanya datang dalam bentuk bisnis yang hancur. Ia juga datang dalam bentuk penderitaan orang yang paling tidak bersalah, orang yang paling kita cintai. Dan itu, mungkin, adalah hukuman yang paling berat untuk Ali. Menyaksikan ibunya terluka karena kebodohannya sendiri, dan tahu bahwa dialah penyebabnya. Di ruang rumah sakit yang steril itu, di samping ranjang seorang ibu yang sakit, beban dosa-dosanya akhirnya benar-benar jatuh menimpanya. Beberapa hari pasca insiden rumah sakit, hidupku berjalan dalam ritme yang baru. Rutinitas menjenguk Ibu Ali yang perlahan-lahan pulih, pertemuan dengan pengacara untuk membahas perceraian, dan upaya untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Rumah yang besar itu masih terasa sunyi, tetapi sekarang sunyinya sudah lebih bisa kutolerir, diisi oleh tekad untuk bangkit. Suatu sore, ketika aku sedang mencoba menyortir pakaian Ali untuk disumbangkan, sebuah tindakan simbolis untuk memutus ikatan, teleponnya yang masih sering tertinggal berdering lagi. Aku hampir mengabaikannya, tapi rasa penasaran yang kejam membujukku untuk melihat. Di layar tertulis, Sari. Nada deringnya yang melengking seolah memanggil untuk diangkat. Sebagian diriku ingin melemparkan ponsel itu ke dinding. Tapi sebagian lain, bagian yang masih terluka dan haus akan pembenaran, ingin mendengar bagaimana kehidupan, spontan, dan menghargai, itu berjalan sekarang. Aku mengangkat. Aku tidak berkata apa-apa, membiarkan keheningan berbicara. Ali, akhirnya kamu angkat, teriak Sari. Suaranya lebih tinggi dan lebih panik dari terakhir kali. Latar belakangnya berisik, ada suara televisi keras dan seseorang, laki-laki, yang sedang menggerutu. Ini sudah lewat seminggu.
Uangnya mana? Debt collector sudah datangi rumah 2 kali. Mereka ancam mau pecahin jendela. Kamu janji urusin. Aku membiarkan dia terus berbicara, menikmati kepanikan yang nyata dalam suaranya. Ali, kamu dengar enggak? Jangan diam aja. Budi lagi di sini. Dia juga desperate. Dia minta duit buat kabur. Gimana nih? Kita harus bayar hari ini juga. Mereka minta 50 juta. 50 juta, Ali. 50 juta. Jumlah yang untukku mungkin tidak besar, tetapi jelas jumlah yang signifikan untuk kehidupan mereka, dan untuk Ali yang bisnisnya sedang morat-marit. Ali, bangsat. Jawab, teriaknya lagi, frustrasi. Ini bukan Ali, kataku akhirnya. Suaraku datar dan sengaja tidak beremosi. Ini Reni. There was a sharp, startled gasp, followed by a string of curses under her breath. Lagi kamu? Di mana Ali? Saya perlu bicara sama dia sekarang. Ali sedang sibuk mengurus ibunya yang hampir meninggal karena stres akibat ulahnya. Dan ulahmu, jawabku dingin. Dan sepertinya dia juga sibuk mengurus perusahaannya yang hampir bangkrut. Jadi, dia tidak punya waktu, dan mungkin uang, untuk mengurus utang judi adikmu. Dasar perempuan sinting. Ini bukan urusanmu. Suruh dia angkat telepon. Dia yang bawa saya ke dalam keadaan ini. Dia yang janji mau melindungi saya. Teriaknya, suaranya semakin melengking, penuh dengan rasa takut dan kemarahan. Melindungi. Aku hampir tertawa getir. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Apalagi kamu. Dan janji yang dia berikan padamu dibangun di atas kebohongan. Selamat menikmati kenyataannya. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir dengan menjatuhkannya kamu menang? Sergahnya, mencoba balik menyerang. Dia memilih saya. Dia lebih memilih saya daripada kamu yang sempurna dan membosankan. Pilihannya, pikirku, sekarang sedang terbaring di rumah sakit dan diambang kebangkrutan. Tapi aku tidak mengatakan itu. Aku mendengar suara latar yang semakin berisik. Sari, siapa itu? Itu si istri sombong lagi. Suara laki-laki kasar, pasti Budi, meneriaki dari latar belakang. Beri saya telepon. Saya yang bicara. Kemudian suara di telepon berubah. Hei, ibu-ibu yang sok suci. Dengar baik-baik. Kalau Ali nggak kirim uangnya hari ini, saya bukan cuma bakal berurusan sama debt collector. Saya bakal cari Ali dan buat dia bayar dengan cara lain. Dan jangan kira kamu aman. Kami tahu di mana kamu tinggal. Ancaman. Itu jelas sebuah ancaman. Tapi alih-alih takut, yang kurasakan justru kemarahan yang membara. Kamu dengarkan baik-baik, Budi. Kataku, suaraku tiba-tiba sangat tegas dan berwibawa, membuatnya terdiam sejenak. Pertama, uang itu adalah urusanmu dan adikmu dengan debt collector. Itu bukan urusan Ali, dan bukan urusanku. Kedua, jika kamu berani mendekati rumah ini, atau mengancam keluarga saya tidak akan segan-segan melaporkanmu kepada polisi. Saya punya rekaman percakapan ini, dan saya punya pengacara yang sangat baik. Paham? Dia terdiam, terkejut dengan perlawananku. Dan untuk kamu, Sari, lanjutku, menunjukkan kata-kataku padanya lagi. Kamu mencari pelindung? Kamu hanya menemukan badai. Nikmati karma yang kamu tanam sendiri. Jangan hubungi nomor ini lagi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar, tetapi, Zeci, kali ini, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Aku telah berhadapan langsung dengan monster yang kudukung dari kehidupan gelap Ali, dan aku tidak terjatuh. Bibi Yanti, yang mendengar sebagian percakapan, masuk ke kamar dengan wajah pucat. Bu, itu tadi siapa? Itu ancaman. Itu hanya anjing yang menggonggong, Bibi, jawabku, meletakkan ponsel itu. Mereka sedang panik. Hutang mereka menumpuk, dan, pembeli, mereka sudah tidak lagi memiliki uang. Aku berjalan ke jendela, memandang taman yang rapi. Aku bisa membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di rumah Sari yang sederhana itu. Debt collector yang meneror. Adik yang menyusahkan dan bahkan mengancam. Dan yang paling penting, pahlawan, yang mereka andalkan ternyata adalah seorang pengecut yang sedang bersembunyi dari kehancuran finansial dan keluarga. Sari ingin kehidupan yang mudah? Dia ingin dihargai? Sekarang dia mendapatkannya. Dihargai oleh debt collector yang meminta uang, dan dihargai oleh adiknya sendiri yang mengancam akan menjualnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karma untuknya datang bukan dalam bentuk kemiskinan, tetapi dalam bentuk beban yang dia undang sendiri ke dalam hidupnya.
seorang adik yang menjadi parasit dan hutang yang menggunung. Kehidupan, bahagia, yang dia bangun dengan Ali ternyata hanya istana kartu yang runtuh ditiup angin kenyataan. Dan aku, dari kejauhan, hanya bisa memandang dan belajar bahwa pengkhianatan memang tidak pernah membawa keberuntungan. Ketenangan yang kudapat setelah mengancam Budi ternyata tidak bertahan lama. Itu adalah keberanian yang didorong oleh amarah, dan begitu amarah itu mereda, kecemasan yang dalam mulai menyelinap masuk. Ancaman Budi, meski ku tampik, meninggalkan rasa tidak nyaman. Mereka tahu di mana aku tinggal. Dan Ali, di tengah kehancuran hidupnya, tidak bisa diandalkan untuk melindungi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah insiden telepon, aku memutuskan untuk mengambil beberapa dokumen penting dari kantor Ali yang terletak di lantai bawah rumah. Ruangan itu masih berbau seperti dirinya. Campuran kopi mahal, kayu jati, dan aroma aftershave-nya yang kini terasa menusuk. Aku berusaha untuk tidak melihat sekeliling. Fokus hanya pada lemari arsip tempat kami menyimpan dokumen-dokumen rumah tangga dan bisnis. Tiba-tiba, suara dering telepon dari meja kerjanya memecah kesunyian. Aku mengabaikannya, berharap itu akan berhenti. Tapi itu terus berdering, penuh dengan desakan yang membuatku nervous. Akhirnya, dengan gerakan kesal, kuambil handsetnya. Aku berniat untuk langsung menutupnya, tapi sebelum sempat, suara yang sudah terlalu familiar terdengar, keras, melengking, dan penuh air mata. Dengar saya, Ali? Mereka mau datang lagi malam ini. Budi sembunyi di kamar. Dia takut. Saya juga takut. Kamu harus lakukan sesuatu. Kamu kan yang janji semua akan baik-baik. Itu adalah Sari. Dia menelepon ke telepon kantor. Mungkin karena ponsel Ali tidak diangkat. Aku berdiri membeku, handset menempel di telinga, tidak mampu bergerak. Ini adalah kesempatan untuk mendengar langsung, tanpa filter, bagaimana dinamika hubungan mereka yang sebenarnya. Suara Ali terdengar di seberang, tetapi sambungannya buruk, seolah dia sedang berada di dalam mobil atau di tempat yang ramai. Bisakah kamu diam sebentar? Aku sedang dalam perjalanan menemui investor. Ini penting untuk... Penting? Hutang judi adik saya dan debt collector yang mau merusak rumah saya tidak penting, teriak Sari, histeris. Kamu pikir saya peduli dengan investormu? Saya butuh uang sekarang. 50 juta. Transfer sekarang juga. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Sar, bisnisku sedang dalam masalah. Kau tidak mengerti. Suara Ali terdengar frustrasi, lelah, dan jauh. Apa? Tidak punya uang? Kamu bercanda? Kamu bilang kamu pengusaha kaya. Kamu bilang bisa membiayai saya. Ini semua tipu daya ya? Kamu cuma omdo besar. Hardik Sari, nada suaranya berubah dari panik menjadi menghina. Dasar lelaki lemah. Gak bisa ngurusin usaha sendiri. Mau ngurusin perempuan aja cuma bisa janji palsu. Diam kau. Jangan bicara seperti itu padaku. Balas Ali, suaranya meningkat oleh kemarahan dan rasa terluka. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Cincin itu, renovasi rumahmu, uang bulanan yang lebih dari cukup. Tapi kau dan adikmu tidak pernah puas. Selalu saja ada permintaan baru. Selalu saja ada masalah. Ya, karena saya pikir kamu mampu. Ternyata kamu cuma boneka yang dikendalikan istri dan keluarga kamu itu. Dasar mama SBO. Lelaki takut istri. Sekarang ditelantarkan begitu saja? Kalau kamu tidak transfer uangnya dalam 1 jam, saya akan membongkar semuanya. Saya akan cari tahu alamat istrimu yang sombong itu, dan saya akan ceritakan pada semua tetangga dia tentang suaminya yang mata keranjang. Saya akan hancurkan nama baikmu. Percaya deh. Ancaman itu diucapkan dengan begitu dingin dan penuh perhitungan. Aku bisa mendengar bagaimana dia memanipulasi Ali, menggunakan aibnya sebagai senjata. Ali terdiam sejenak, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya penuh dengan kekecewaan dan penyesalan yang dalam. Kau mau mengancamku? Setelah semua yang kulakukan? Kau tidak berbeda dengan mereka yang hanya menginginkan uangku saja. Uangmu? Uangmu mana? Yang ada sekarang saya dapat ancaman dan teror. Tindakan, Ali. Jangan cuma bicara. Transfer uangnya, atau saya akan beraksi. Jangan lakukan hal bodoh itu, Sari. Suara Ali rendah, penuh peringatan, tetapi juga terdengar putus asa. Coba saya, Ali. Coba saja. Dan dengan itu, Sari menutup telepon dengan keras. Aku masih berdiri di sana, handset dingin menempel di telinga, hanya mendengar nada sambung. Getaran dari percakapan itu masih terasa di udara.
Aku perlahan meletakkan handset kembali ke tempatnya. Tubuhku gemetar. Percakapan itu lebih dari sekadar pertengkaran. Itu adalah jendela yang membuka tabir hubungan mereka yang sebenarnya. Itu bukan tentang cinta atau penghargaan. Itu adalah transaksi yang beracun. Sari, si pencari mangsa yang cerdik, dan Ali, si korban yang terlena dan sekarang terjebak. Dia tidak menemukan kehidupan spontan yang diidamkannya. Dia menemukan jebakan finansial dan emosional yang mungkin lebih buruk dari kehidupan, membosankan, bersamaku. Dan ancaman Sari, dia akan mencariku. Dia akan mencoba menghancurkan sisa-sisa hidupku. Tapi setelah mendengar percakapan itu, yang kurasakan bukan lagi takut. Yang kurasakan adalah belas kasihan yang pahit untuk Ali. Dia telah jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri, dan sekarang dia dicakar oleh orang yang dia kira akan menyelamatkannya. Karma tidak hanya datang dalam bentuk kebangkrutan atau sakitnya ibu. Ia juga datang dalam bentuk pengkhianatan berlapis, dari perempuan yang dia kira mencintainya. Aku berjalan keluar dari kantor dengan langkah gontai, meninggalkan ruangan dan percakapan mengerikan itu di belakang. Aku tahu, pertempuran belum berakhir. Tapi setidaknya sekarang, aku tahu persis dengan siapa aku berhadapan. Dan itu memberiku kekuatan untuk tidak lagi menjadi korban. Percakapan yang kudengar antara Ali dan Sari bagaikan penyiram air dingin yang membangunkan dari tidur panjang. Getaran kemarahan, ketakutan, dan rasa sakit yang selama ini melumpuhkan, tiba-tiba mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad baja yang dingin dan bertekad. Aku bukan lagi Reni yang hanya menangis dan menunggu untuk disakiti. Aku bukan lagi istri yang tertipu yang berharap suaminya kembali. Aku adalah Reni, seorang perempuan yang harus menyelamatkan dirinya sendiri dari reruntuhan pernikahannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari pagi menyinari ruangan yang masih berantakan oleh pakaian Ali yang belum selesai kusortir. Aku melihatnya bukan sebagai kekacauan, tetapi sebagai tugas yang harus diselesaikan. Dengan langkah pasti, kuambil beberapa kardus besar dan mulai memasukkan semua barang-barangnya. Pakaian, buku, arsip-arsip lama, dengan efisien dan tanpa sentimentality. Setiap helai baju, setiap benda yang kumasukkan ke dalam kardus, terasa seperti melepaskan beban dari pundakku. Bibi Yanti yang masuk ke kamar terkejut melihatku sudah berdandan rapi dan sedang membereskan barang. "Bu, ibu sudah bangun? Ibu perlu bantuan." Aku menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tersenyum kecil. Senyum itu mungkin tidak sampai ke mata, tapi itu tulus. "Iya, Bibi. Tolong bantu saya mengemas semua barang Bapak. Nanti bisa disumbangkan atau disimpan di gudang. Saya ingin kamar ini bersih dari jejaknya." Bibi Yanti mengamati wajahku, melihat perubahan sikapku. Wajahnya pun cerah. "Baik, Bu. Saya bantu." Dia bersemangat, seolah telah menunggu-nunggu perintah ini. Sementara kami bekerja, pikiranku tidak berhenti. Mendengarkan ancaman Sari tadi malam menyadarkanku satu hal. Aku tidak bisa lagi pasif. Aku harus aktif melindungi diriku, hartaku, dan masa depanku. Ali sudah bukan sekutu lagi. Dia adalah liabilitas, dan liabilitas itu bisa menarikku ke dalam lubangnya. Setelah semua barang Ali beres, aku mandi dan berpakaian dengan outfit bisnis favoritku, setelan blazer dan celana trousers yang membuatku merasa percaya diri. Aku lalu duduk di depan laptop di ruang kerja, melakukan sesuatu yang sudah terlalu lama tidak kulakukan, mengurus keuanganku sendiri. Kubuka semua laporan bank, investasi, dan properti atas namaku. Aku menelepon manajer investasiku. "Pak Hendra, ini Reni. Saya ingin memastikan semua portofolio investasi saya atas nama saya sendiri, dan tidak ada akses atau keterkaitan dengan nama Ali Pratama." "Iya, betul. Tolong dipastikan lagi. Dan saya ingin menarik dana dari proyek patungan nomor A37, yang dananya berasal dari akun pribadi saya." "Iya, segera. Terima kasih." Kututup telepon dengan perasaan lega. Langkah pertama telah diambil. Hartaku aman. Selanjutnya, aku mengambil sebuah kartu nama dari dompetku. Kartu nama itu milik Ibu Astrid, seorang pengacara perceraian terkenal yang pernah memberiku kartunya di sebuah acara amal, berbisik, "Semoga tidak perlu, tapi siapa tahu." Sekarang, aku sangat membutuhkannya. Kuhubungi nomornya. Setelah beberapa kali dialihkan, akhirnya suara Ibu Astrid yang tegas dan profesional terdengar. "Ibu Reni, ada yang bisa saya bantu?" "Ibu Astrid, saya perlu bantuan hukum untuk mengajukan gugatan cerai," kataku, suaraku jelas dan tanpa ragu. "Dan saya ingin prosesnya berjalan cepat dan diam-diam."
Suami saya telah melakukan poligami tanpa izin saya, dan saya memiliki bukti-bukti serta saksi. There was a brief pause on the other end, then her voice turned all business. Saya mengerti. Silakan ibu datang ke kantor saya besok pagi jam 10. Bawa semua bukti yang ibu miliki. Kami akan membahas strategi dan hak-hak ibu, termasuk harta gonogini dan tunjangan. Rasa lega yang besar menyelimutiku. Aku memiliki rencana. Aku memiliki pendamping hukum. Saat aku turun untuk makan siang, Bibi Yanti telah menyiapkan makananku favorit. Dia memandangiku dengan bangga. Ibu terlihat berbeda, Bu. Lebih kuat. Aku menyentuh tangannya. Karena saya harus kuat, Bibi. Saya sudah membiarkan diri saya lemah terlalu lama. Tante Lisa benar. Saya tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan saya sepenuhnya. Tapi, ancaman dari perempuan itu dan adiknya tadi malam. Bibi Yanti masih khawatir. Aku sudah menghubungi perusahaan keamanan untuk memasang sistem kamera dan alarm yang lebih canggih di sekitar rumah, jawabku. Dan aku akan melaporkan setiap ancaman yang mereka lakukan kepada polisi. Mereka tidak akan menakut-nakutiku lagi. Sore harinya, Tante Lisa menelepon untuk menanyakan kabar. Aku menceritakan semua yang telah kulakukan hari itu. Akhirnya, seru Tante Lisa, terdengar sangat gembira. Keponakan saya yang saya kenal sudah kembali. Jangan pernah meragukan kekuatanmu sendiri, Reni. Ali adalah orang bodoh karena melepasmu. Terima kasih, Tante. Tanpa dukungan Tante, mungkin saya masih terpuruk, jawabku, tulus. Dukungan saya selalu untukmu. Sekarang, fokus pada dirimu sendiri. Urus perceraianmu dengan baik. Amankan semua asetmu. Dan jangan lupa, suaranya menjadi lembut, hidup ini tidak berakhir di sini. Masih ada bab baru yang menantimu. Mengakhiri telepon dengan Tante Lisa, aku berdiri di balkon kamar, memandang matahari sore yang mulai tenggelam. Udara terasa segar di kulitku. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ia seperti luka lama yang sedang disembuhkan, bukan lagi luka baru yang berdarah-darah. Aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang penyintas. Aku adalah seorang pejuang. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Dan untuk Ali dan Sari, biarkan mereka tenggelam dalam drama dan kehancuran mereka sendiri. Aku sudah selesai dengan mereka. Bab baru memang telah dimulai, dan bab ini adalah tentang aku, Reni, dan bukan tentang siapa-siapa lagi. Hari-hari berikutnya diisi dengan ritme baru yang produktif. Pertemuan dengan Ibu Astrid berjalan lancar. Dokumen-dokumen dikumpulkan, strategi dibahas. Aku merasa semakin kuat dan terkendali. Namun, di balik tembok rumahku yang kini dilindungi sistem keamanan baru, badai bagi Ali dan Sari semakin menjadi. Suatu siang, ketika aku sedang memeriksa proposal untuk usaha catering kecil-kecilan yang ingin kucoba, sebuah langkah untuk mandiri secara finansial, telepon rumah berdering. Bibi Yanti mengangkatnya. Halo? Ya, ini rumah Bapak Ali? Oh, ya. Baik, terima kasih. Dia menutup telepon dengan wajah sedikit bingung. Bu, itu dari bank. Katanya ada masalah dengan cek yang ditarik dengan tanda tangan Bapak. Mereka minta konfirmasi. Cek? Tanyaku, menaikkan alis. Aku tahu kondisi keuangan Ali sedang kritis. Menarik cek besar dalam situasi seperti ini adalah tindakan nekat. Mereka bilang untuk keperluan apa? Tidak dijelaskan, Bu. Hanya bilang nilainya besar dan tanda tangannya perlu diverifikasi ulang. Firasat burukku muncul. Ini berbau masalah. Baik, Bibi. Lain kali mereka telepon, bilang saja Bapak tidak bisa dihubungi dan segala urusan harus melalui pengacaranya. Aku sudah memberikan kontak Ibu Astrid kepada semua kreditur yang mencoba menghubungi rumah. Kira-kira 2 jam kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini, suara di seberang sana terdengar panik dan familiar. Itu adalah manajer keuangan Ali, Pak Robert. Bu Reni, mohon maaf mengganggu. Ini urgent sekali. Apakah Bapak ada? Kami ada masalah sangat serius. Bapak lagi tidak bisa dihubungi, Pak Robert. Ada apa? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Ini tentang penarikan dana tunai besar-besaran untuk operasional minggu ini, Bu. Sebagian lewat cek. Tapi Bank Pusat melaporkan ada ketidakcocokan pada satu cek dengan nominal sangat besar. Mereka curiga ada pemalsuan tanda tangan. Dadaku sesak. Pemalsuan? Apakah Bapak yang menarik dana itu? Itu masalahnya, Bu. Bapak sedang di luar kota untuk meeting darurat dan tidak bisa dikonfirmasi.
Tapi berdasarkan lock system, dana itu ditarik oleh seseorang dengan kuasa yang diduga dipalsukan. Dan dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi yang bukan milik perusahaan atau Bapak. Suara Pak Robert bergetar. Kami sudah telusuri sedikit. Rekening itu atas nama Budi Kusuma. Apakah Ibu kenal? Budi, nama itu seperti petir di siang bolong. Adiknya Sari, pemuda pemalas dan penjudi itu. Saya kenal, Pak Robert. Jawabku, suaraku datar menahan kemarahan. Laporkan saja pada bank bahwa itu bukan transaksi yang disetujui. Laporkan sebagai dugaan penipuan dan pemalsuan. Tapi Bu, ini bisa berurusan dengan polisi. Nama perusahaan dan Bapak bisa tercoreng. Nama Bapak dan perusahaan sudah tercoreng lebih parah karena kelalaiannya sendiri, Pak Robert. Potongku dengan tegas. Lakukan prosedur yang benar. Laporkan. Dan beritahu saya perkembangannya. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung. Budi. Dia nekat memalsukan tanda tangan Ali untuk menutupi utang judinya? Atau ini ada campur tangan Sari? Apakah ini cara mereka mendapatkan uang yang selama ini ditagih secara gagal? Karma, sekali lagi, bekerja dengan caranya yang tidak terduga. Keserakahan dan keputusasaan mereka telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal yang bodoh. Kabarnya tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Di dunia bisnis yang sempit, skandal kecil bisa menjadi gempa besar. Esok harinya, Tante Lisa menelepon. Suaranya campuran antara marah dan puas. Reni, kamu dengar kabar terbaru? Tanyanya tanpa basa-basi. Tentang pemalsuan tanda tangan dan cek, tebaku. Ya. Tapi bukan cuma itu. Kabarnya sudah menyebar di kalangan investor. Mereka tidak hanya membicarakan pemalsuan, tapi juga mengaitkannya dengan urusan pribadi, Ali. Ada yang bilang uangnya untuk melunasi utang pacar gelapnya yang judi. Tante Lisa mendesah. Ini bencana PR yang mutlak. Tidak ada investor yang akan percaya lagi pada integritasnya. Perusahaannya benar-benar tamat. Aku mendengarkan, mencerna informasi itu. Skandalnya tidak lagi tertutup. Ini bukan lagi urusan domestik. Ini telah menjadi konsumsi publik. Tak lama kemudian, telepon dari nomor tidak dikenal lagi. Kuangkat dengan hati-hati. Ibu Reni, suara perempuan yang terdengar muda dan nervous. Saya Dina, dari divisi HR perusahaan Bapak. Saya minta maaf mengganggu. Tapi kami semua di sini khawatir. Kabar tentang pemalsuan dan utang judi ini beredar. Vendor-vendor menagih. Karyawan khawatir tidak dibayar gaji. Apakah perusahaan akan bangkrut? Apakah kami akan di-PHK? Suara itu penuh dengan ketakutan akan masa depan. Hatiku tersentuh. Karyawan-karyawan itu tidak bersalah. Dina, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena saya sudah tidak terlibat dalam operasional perusahaan. Jawabku, berusaha menenangkan. Tapi saya sarankan kalian menghubungi pengacara perusahaan atau manajer langsung untuk klarifikasi. Lindungi hak-hak kalian. Setelah menutup telepon, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat karma berjalan untuk Ali. Di sisi lain, aku sedih melihat karyawan yang tidak bersalah ikut terkena imbas. Bibi Yanti menghampiriku, membawakan teh. Ibu kelihatan lelah. Ada kabar buruk lagi. Keburukan untuk mereka, Bibi. Bukan untuk kita. Jawabku, menerima teh hangat itu. Skandalnya terbongkar ke publik. Perusahaan Ali hancur reputasinya. Dan semua ini dimulai dari seorang Budi yang nekat memalsukan tanda tangan. Bibi Yanti menggeleng-geleng. Kebodohan yang berlipat, Bu. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Ya, Bibi. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Gumamku, menyeruput teh. Dunia sedang menjatuhkan hukuman untuk Ali, Sari, dan Budi. Dan aku hanya bisa menyaksikan. Sambil memastikan aku tidak ikut jatuh ke dalam kubang yang sama. Aku telah mengambil langkah untuk menjauh. Dan sekarang, lebih dari ever, aku yakin itu adalah keputusan yang benar. Biarkan badai menerpa mereka. Aku telah membangun perlindunganku sendiri. Kekacauan yang melanda kehidupan Ali dan Sari mencapai puncaknya beberapa hari setelah skandal pemalsuan cek terbongkar. Berita itu menjadi santapan empuk di kalangan bisnis dan bahkan sampai ke telinga para tetangga. Aku, yang sedang fokus mempersiapkan dokumen perceraian dan usahaku, mencoba untuk tidak terpengaruh. Namun, karma tampaknya ingin mempertemukan aku dengan sumber luka itu secara langsung. Suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari pertemuan dengan pengacara,
Bibi Yanti menyambutku di pintu dengan wajah pucat dan cemas. Bu, ada tamu, bisiknya, matanya melirik ke arah ruang tamu. Dia sudah menunggu hampir 1 jam. Saya bilang ibu tidak ada, tapi dia tidak mau pergi. Dia terlihat tidak karuan. Siapa, Bibi? Tanyaku, meletakkan tas dan kunci. Itu, perempuan itu, Bu Sari. Jantungku berdebar kencang, campuran antara emosi, kemarahan, keingintahuan, dan sedikit kecemasan. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah ancaman lewat telepon, kedatangannya yang nekat ini bisa berarti apa saja. Apakah Pak Joko atau Satpam ada di sekitar? Tanyaku, memastikan keamanan. Ada, Bu. Mereka sudah saya suruh siaga di dekat pintu. Kalau ada apa-apa, mereka akan masuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah konfrontasi yang tidak kuinginkan, tetapi mungkin diperlukan. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak takut. Aku tidak lagi menjadi korban. Baik, Bibi. Tolong buatkan teh. Saya akan temui dia. Dengan langkah yang pasti, aku berjalan menuju ruang tamu. Dan di sana, duduk di ujung sofa kulit, adalah Sari. Dia terlihat berbeda dari gambaran sombongnya di teras rumahnya. Pakaiannya masih mencolok, tapi terlihat lusuh dan tidak terurus. Riasannya tebal, tetapi tidak bisa menyembunyikan kantuk mata yang dalam dan wajah yang pucat. Dia terlihat lebih tua, dan yang paling mencolok, aura percaya dirinya telah hilang, digantikan oleh kegelisahan dan keputusasaan. Dia memeluk tasnya erat-erat, seperti tameng. Ketika melihatku masuk, dia langsung berdiri, tangannya gemetar. Anda akhirnya datang, katanya, suaranya serak, tidak lagi melengking seperti di telepon. Apa yang Anda lakukan di rumah saya, Sari? Tanyaku, tidak menawarkannya untuk duduk kembali. Aku berdiri di seberangnya, menjaga jarak. Saya perlu bicara dengan Anda. Matanya tidak bisa menatapku langsung, melirik ke sana kemari, penuh rasa bersalah dan takut. Kita tidak ada urusan. Segala sesuatu akan diselesaikan melalui pengacara. Tidak bisa, teriaknya tiba-tiba, lalu menahan diri, melihat sekeliling takut-takut. Ini darurat. Mereka akan membunuh Budi, debt kolektornya. Mereka bilang kalau besok uangnya tidak lunas, mereka akan. Dia tidak bisa melanjutkan, tangannya menutupi mulutnya yang gemetar. Lalu apa urusannya dengan saya? Kataku, tetap dingin. Itu urusan Anda dan adik Anda. Dan urusan Anda dengan Ali. Ali tidak bisa dihubungi. Dia menghilang. Dia meninggalkan saya. Ratapnya, dan kali ini air mata betulan mengalir di pipinya, merusak riasannya. Dia janji akan melindungi saya. Janji akan membayar semua hutang budi. Tapi sekarang dia kabur. Dan perusahaannya bangkrut. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Aku memandangnya. Di balik semua kemarahan dan rasa jijik, ada secuil rasa iba yang muncul. Dia adalah produk dari kehidupannya yang keras. Dan dia telah tertipu oleh janji manis pria yang sama yang menipuku. Saya tidak bisa membantu Anda, Sari. Kataku, suaraku sedikit lebih lembut, tapi masih tegas. Anda membuat pilihan Anda. Anda tahu dia sudah menikah. Anda tahu ini salah. Tapi Anda tetap melakukannya untuk uang dan janjinya. Sekarang, Anda harus menghadapi konsekuensinya. Tapi saya tidak tahu akan seperti ini. Isaknya, nyaris histeris. Saya pikir dia kaya dan bisa diandalkan. Tapi ternyata dia lemah. Dia dikuasai istrinya dan keluarganya. Dan sekarang dia kabur seperti pengecut. Sekali lagi, dia mencoba memprovokasiku dengan menyebutku, istri yang menguasai. Tapi kali ini, itu tidak mempan. Dia tidak dikuasai siapa-siapa, Sari. Dia hanya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dan Anda juga. Dia terdiam, lalu tiba-tiba berlutut di depanku. Tolong saya. Saya mohon. Pinjami saya uang. Cukup untuk melunasi hutang budi dan untuk saya pergi dari sini. Saya janji akan mengembalikannya. Saya akan hilang dari hidup kalian. Saya tidak akan ganggu lagi. Pemandangan itu menyedihkan. Perempuan yang dulu sombong dan penuh ancaman, kini merengek di kakiku. Aku menghela napas. Berdiri, Sari. Saya tidak akan memberi Anda uang. Uang saya tidak akan pernah menyentuh kehidupan Anda. Itu akan menjadi penghinaan terakhir bagi diri saya sendiri. Dia melihatku, matanya penuh keputusasaan dan kebencian.
Jadi Anda tega melihat saya dan adik saya hancur? Anda tega melihat kami mungkin dibunuh? Saya tidak tega. Tapi saya juga bukan penyelamat Anda. Pencarian Anda untuk kehidupan mudah telah membawa Anda ke sini. Sekarang, carilah cara lain. Laporkan debt collector itu ke polisi jika mereka mengancam. Itu lebih bijaksana daripada meminta uang pada istri dari pria yang menghancurkan Anda. Kata-kataku seolah menyadarkannya. Dia perlahan berdiri, wajahnya memerah oleh rasa malu dan marah. Dia menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Anda benar-benar tidak punya belas kasihan. Bisiknya, suaranya bergetar. Saya punya belas kasihan, Sari. Tapi saya menyimpannya untuk orang-orang yang pantas. Dan untuk diri saya sendiri. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Dan jangan pernah kembali. Dia memandangiku untuk terakhir kalinya. Matanya berisi campuran rasa malu, marah, dan perhaps sedikit penyesalan. Tanpa berkata lagi, dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Aku melihatnya pergi, tubuhku gemetar lega. Pertemuan itu menguras emosi, tetapi juga menguatkanku. Aku telah menghadapi monster itu, dan aku tidak tergoyahkan. Aku tidak memberinya uang, tidak memberinya penghiburan, tetapi aku juga tidak menyakitinya. Aku membiarkan karma yang bekerja menyelesaikan tugasnya. Bibi Yanti masuk, wajahnya lega. Dia sudah pergi, Bu. Apakah ibu baik-baik saja? Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Ya, Bibi. Saya baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Aku telah melewati titik balik. Pertemuan dengan Sari bukan lagi tentang Ali atau dendam. Itu tentang penutupan. Tentangku yang akhirnya bisa melihatnya bukan sebagai rival, tetapi sebagai seorang perempuan yang hancur oleh pilihannya sendiri, sama seperti Ali. Dan aku memilih untuk tidak hancur. Aku memilih untuk bangkit. Dan pilihanku itulah yang membuatku akhirnya bebas. Kedatangan Sari bagaikan angin kencang yang menerbangkan sisa-sisa debu kehancuran, meninggalkan keheningan yang lebih dalam dan lebih tegas. Aku menyadari bahwa bab ini dalam hidupku harus segera ditutup. Proses perceraian yang kubayangkan akan berlarut-larut, justru dipercepat oleh kehancuran total yang menimpa Ali. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Sari, aku mendapat telepon dari pengacara Ali. Suaranya terdengar lelah dan hampa. Ibu Reni, ini Bapak Handoko, kuasa hukum untuk Bapak Ali. Apa ada perkembangan, Pak? Tanyaku. Sudah siap dengan segala kemungkinan. Ibu, Bapak Ali meminta saya untuk menyampaikan sesuatu. Dia tidak akan mempermasalahkan gugatan cerai ibu. Dia menyetujui semua syarat yang ibu ajukan. Harta gonogini sesuai pembagian yang ibu usulkan, tunjangan, dan dia melepas hak asuh atas anak jika kelak ibu punya. Suara Pak Handoko bergetar sedikit. Dia juga meminta maaf. Sungguh. Aku terdiam. Ini adalah kemenangan mutlak di atas kertas. Tapi yang kurasakan bukan kemenangan, melainkan sebuah kepastian yang pilu. Ali telah menyerah. Perjuangannya telah habis. Apa yang terjadi, Pak Handoko? Kenapa dia tiba-tiba? Pengacara itu menghela napas panjang. Perusahaan Bapak Ali sudah resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan kemarin. Semua asetnya disita untuk melunasi kreditur. Hutangnya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ditambah dengan kasus pemalsuan tanda tangan oleh pihak terkait, posisinya sangat lemah. Dia bahkan bisa terlibat masalah pidana jika tidak berhati-hati. Dunia seolah berhenti sejenak. Pailit. Kata itu begitu berat dan final. Kerajaan yang dibangun dengan susah payah, yang pernah menjadi kebanggaannya, kini tinggal sejarah. Dan dia sekarang di mana? Tanyaku, hampir tidak bersuara. Dia menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Hidupnya sangat sederhana. Dia seperti kehilangan semangat hidup, Ibu. Bayangan Ali, yang dulu selalu tampil prima dengan setelan jas mahal dan aroma parfum mewah, kini hidup dalam kamar kos yang sederhana. Itu adalah gambaran yang sukar diterima. Terima kasih informasinya, Pak Handoko. Tolong sampaikan bahwa dokumen perceraian sudah siap untuk ditandatangani kapanpun dia mampu. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Udara malam terasa dingin. Pikiranku melayang pada perjalanan hidup kami. Dari awal yang penuh cinta, ke puncak kesuksesan, hingga kehancuran yang begitu dalam oleh satu pilihan bodoh. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku terkejut melihat nomornya. Itu adalah Ali. Setelah sekian lama, dia akhirnya menelepon. Dengan jari yang gemetar,
Kuangkat. Halo. Reni. Suaranya parau, serak, dan penuh kelelahan yang bukan hanya fisik. Aku menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Aku terdiam, tidak menyangka akan kalimat pembuka itu. Terima kasih, untuk semuanya. Untuk semua yang pernah kau berikan. Untuk cintamu, untuk kesetiaanmu, untuk dukunganmu. Suaranya pecah. Dan aku minta maaf. Maaf telah mengkhianati kepercayaanmu. Maaf telah menyia-nyiakan segalanya. Maaf telah menjadi lelaki yang lemah dan bodoh. Dengusanku tertahan di tenggorokan. Air mata menitik di pipiku. Ini bukan lagi Ali yang membela diri atau marah. Ini adalah Ali yang telah jatuh dan menyadari semuanya. Aku menerima permintaan maafmu, Ali, bisikku, suaraku serak. Tapi maafku tidak bisa mengembalikan apapun. Aku tahu. Aku tidak berharap untuk itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Dan aku merindukan semua yang kita punya. Dia terdiam sejenak. Aku tahu ini karma. Untuk semua yang kulakukan. Untuk menyakitimu. Untuk menyakiti ibu. Dan untuk Sari, dia. Dia bagaimana? Tanyaku, meski tidak yakin ingin tahu. Dia menghilang. Setelah kasus pemalsuan cek, debt collector semakin gencar. Rumahnya dirusak. Budi dipukuli dan sekarang masuk rumah sakit. Sari, dia kabur. Tidak ada yang tahu dia di mana. Suaranya hampa. Aku telah menghancurkan hidupnya, seperti menghancurkan hidupmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Itulah karma yang sempurna. Sari, yang mencari perlindungan, justru mendapatkan kehancuran. Ali, yang mencari pelarian, justru kehilangan segalanya. Kau harus bangkit, Ali, kataku, dengan nada yang tidak lagi mengandung kemarahan, tetapi lebih seperti nasihat untuk seorang tua. Ini mungkin akhir dari sebuah bab, tapi bukan akhir hidupmu. Hadapi konsekuensinya. Jadilah lelaki yang lebih baik. Dia terdiam lama. Aku akan mencoba, Ren. Terima kasih untuk segalanya. Dan selamat tinggal. Selamat tinggal, Ali. Dan dengan itu, telepon pun putus. Aku menatap ponselku, lalu memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Rasanya seperti sebuah pintu yang akhirnya tertutup dengan tenang. Tidak ledakan, tidak amarah, hanya sebuah kepasrahan yang sunyi. Ali telah jatuh. Jatuh dari segala jenis, finansial, emosional, dan moral. Tapi dalam kejatuhannya, dia akhirnya menemukan penyesalan dan kejernihan. Itu mungkin adalah hadiah terakhir dari seluruh drama menyedihkan ini. Aku berjalan masuk ke dalam rumah yang kini sepenuhnya milikku. Aku bukan lagi Reni, istri Ali. Aku adalah Reni, seorang perempuan yang selamat dari badai, dan sekarang siap untuk menyambut fajar yang baru. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, tetapi tidak akan lagi menguasai hidupku. Bab ini telah berakhir. Dan aku, akhirnya, bebas.